Bab 2576, bukan lawan. Sambil merobohkan dedaunan itu, Zhang Biao menebas kepala Dev dengan pedangnya. Dev berbalik ke samping, dan cahaya pedang tajam meluncur ke telinga Dev. Ujung pedang yang tajam membuat kulit Dev terbakar kesakitan. Zhang Biao melakukan dua gerakan berturut-turut tetapi Dev menghindarinya, yang membuatnya sedikit marah. Anda harus tahu bahwa Dev adalah seorang paria di matanya, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan dia. Namun kini paria di matanya berhasil lolos dari dua serangannya tanpa menggunakan senjata, yang membuat Zhang Biao merasa sangat malu. Aku sangat marah sehingga aku harus membunuhmu hari ini. Zhang Biao meraung marah, dan pedang panjang di tangannya langsung terangkat ke langit dengan seberkas cahaya, gelombang udara tiba-tiba naik di sekitar Zhang Biao. Dev sangat marah ketika melihat tanda ini, dia tersenyum dingin, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus Dev dengan erat. Melihat Dev mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan seluruh tubuhnya terbungkus sisik emas, kecemerlangan pedang di tangan Zhang Biao menjadi lebih kuat. Saudara Dev, berikan kamu senjata. Kali ini, Zhu Zhu meraung, lalu melemparkan pisau panjang di tangannya ke arah Dev. Dev tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia pasti akan menderita jika terus bertarung seperti ini. Dev mengulurkan tangannya untuk menangkap pisau panjang yang dilemparkan oleh Zhu Zhu, dan segera memblokir pedang di depannya. Huff, sepotong besi tua, mencoba menahan pukulanku. Zhang Biao mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Bahkan tongkat kayu saja sudah cukup untuk berurusan denganmu. Dev menyipitkan matanya sedikit, dan aliran kekuatan naga ilahi dituangkan ke dalam pedang panjang itu. Pisau panjang yang awalnya biasa tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan suara mendengung. Boom! Zhang Biao menebas dengan pedangnya, tapi Dev memblokirnya dengan pedang panjangnya. Saat pedang bertabrakan, suara gemuruh meletus, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu, dan semua pohon di sekitarnya tumbang. Jika ini pertarungan di desa Dasi, gerakan ini akan meratakan rumah-rumah di sekitar desa Dasi. Dang dentang. Tepat setelah pedang itu bertabrakan, terdengar suara logam jatuh ke tanah. Semua orang melihat pedang panjang di tangan Zhang Biao, hanya gagangnya yang masih ada di tangan Zhang Biao, pedang itu langsung patah dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Biao melihat pedang patah di tangannya dan tercengang. Meskipun pedang panjang di tangannya bukanlah pedang, itu 1000 kali lebih baik daripada penebang kayu di tangan Dev. Namun kini pedang panjang di tangannya dipotong oleh penebang kayu di tangan Dev. Zhang Biao yang terkejut merasakan aura berbahaya yang terpancar dari penebang kayu di tangan Dev, dan ketakutan muncul di hatinya. Dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan kekuatan Dev. Dia bisa menggunakan penebang kayu dengan kekuatan seperti itu. Kekuatan Dev saat ini pasti berada di atas level kopling. Gunung yang tak tersentuh sebenarnya memiliki kekuatan di atas alam pemisahan dan reuni, yang sebanding dengan beberapa murid sekte. Zhang Biao benar-benar tidak mengerti bagaimana master seperti Dev bisa muncul di desa Dasi. Sudah waktunya untuk membalaskan dendam orang-orang di desa Dasi. Dev perlahan mengangkat penebang kayu di tangannya, dan cahaya pada penebang kayu itu tiba-tiba membesar. Cahaya keemasan di langit memantulkan wajah ketakutan Zhang Biao. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Sekte Kuali Giok, dan tuanku adalah... Zhang Biao takut dan memindahkan sektenya untuk menakuti Dev. Tapi Dev tidak mendengarkan sama sekali, sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pisau di tangannya. Dia tidak mengetahui standar ini sama sekali, dan tidak ada gunanya memindahkan tuannya gurunya bersujud kepada Dev, apakah Dev akan takut padanya? Merasakan pedang kuat Dev, Zhang Biao menendang kakinya dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Zhang Biao ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev. Bab 2577, nama yang bagus. Melihat Zhang Biao berusaha melarikan diri, penduduk desa di desa Dasi menjadi gugup, mereka ingin memakan Zhang Biao hidup-hidup, tetapi mereka tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Saudara Dev, Zhang Biao sedang mencoba melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri, bunuh dia. Zuzi dan Yuner berteriak, mengingatkan Dev. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Mata Dev tenang, menatap Zhang Biao yang hendak melarikan diri, sementara penebang kayu di tangannya masih perlahan terayun ke bawah.
Hanya saja saat ini, cahaya penebang kayu di tangan Dev terus meluas, seperti matahari di langit, menyinari seluruh desa Dasi. Cahaya pedang besar, seperti gunung, menuju ke arah Zhang Biao dengan deras. Bahkan jika Zhang Biao ingin melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari jangkauan pedang besar ini. Zhang Biao merasakan keunggulan besar dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia berhenti dan berkata dengan tegas, "Wah, jangan terlalu sering menindas orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, Sekte Kuali Giok, dapat dibunuh dengan mudah?" Zhang Biao berkata, sambil mengambil tanda dari pinggangnya. Zhang Biao memaksakan setetes darah untuk menetes ke tanda itu, dan kemudian tanda itu mulai bersinar dengan cahaya, dan kemudian cahaya ini membentuk perisai pelindung di kepala Zhang Biao. Ini adalah kartu pesanan untuk murid-murid Sekte Kuali Giok, yang dimaksudkan untuk digunakan pada saat krisis. Bagaimanapun, Sekte Kuali Giok berfokus pada pemurnian obat-obatan. Dalam hal pelatihan seni bela diri, ada beberapa kesenjangan dibandingkan dengan sekte lain, jadi Sekte Kuali Giok adalah hanya murid dari Sekte Ding yang masing-masing memiliki tanda perintah. Boom! Cahaya pedang yang membumbung ke langit menghantam perisai, dan terdengar bunyi klik dalam sekejap, segera perisai itu hancur, dan cahaya pedang menghilang. Namun, akibat dari cahaya pedang memotong jurang di daerah sekitar Zhang Biao, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya ditebang menjadi dua, yang menunjukkan kekuatan pedang ini. Setelah Dev menikamnya, penebang kayu di tangannya akhirnya tidak tahan lagi dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap, kekuatan naga yang begitu besar disuntikkan ke dalamnya, dan sulit bagi senjata biasa untuk menahannya. Melihat penebang kayu di tangan Dev berubah menjadi bubuk, Zhang Biao tertawa dengan arogan. "Hahaha, aku menyimpan kartu perintahnya lagi, apa yang bisa kamu lakukan padaku, kamu tidak bisa membunuhku." Zhang Biao tertawa dengan arogan, dan tawa itu begitu keras di telinga penduduk desa di desa Dasi. Melihat Zhang Biao yang tertawa dengan arogan, Dev berjalan menuju Zhang Biao perlahan dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Ku bilang, bahkan tongkat kayu saja sudah cukup untuk membunuhmu." Setelah Dev selesai berbicara, dia membungkuk dan secara acak mengambil sebatang pohon. Melihat Dev sebenarnya ingin menggunakan cabang untuk menghadapinya, Zhang Biao sangat marah. "Wah, walaupun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu lupa bahwa aku seorang apoteker." Setelah Zhang Biao selesai berbicara, dia tiba-tiba melambai ke depan, dan garis bubuk merah langsung melayang, langsung menutupi Dev. "Ini bubuk erosi tulang. Asal kamu dapat sedikit saja, seluruh tubuhmu akan membusuk dan langsung mati. Jika kamu menghirupnya sedikit, organ dalammu juga akan membusuk dalam sekejap." Wajah Zhang Biao penuh kebanggaan, Anda harus tahu bahwa keahlian terbaik Sekte Kuali Giok mereka adalah memberikan obat. Melihat Zhang Biao benar-benar menggunakan racun pada Dev, semua orang di desa Dasi berkeringat dingin untuk Dev. Zuzi dan Yuner sangat gugup hingga tidak bisa bernapas, mereka takut sesuatu akan terjadi pada Dev. Bubuk tulang erotis, nama yang bagus. Dev memegang dahan di tangannya dan melangkah keluar dari bubuk merah di langit. Zhang Biao memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya dengan kaget, kenapa kamu tidak diracuni?" "Sebenarnya saya juga seorang apoteker. Kalau soal pengobatan, saya bisa disebut nenek moyang Anda." Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan dahan di tangannya. Plak! Ada suara yang tajam, dan tanda yang dalam langsung terlihat di sisi kanan wajah Zhang Biao, yang segera menjadi bengkak. Zhang Biao menyentuh sisi kanan wajahnya, menatap Dev dengan marah, lalu mengambil racun berwarna-warni dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah Dev. Bab 2578, Pergilah ke Neraka. Tidak peduli apa jenis racunnya, Zhang Biao menggunakan semuanya, tapi dia tidak percaya bahwa itu tidak akan membunuh Dev. Namun Dev Ping tidak mengelak atau mempedulikan racun yang dilempar oleh Zhang Biao, ranting di tangannya mulai mengenai tubuh Zhang Biao terus-menerus. Beberapa menit kemudian, tidak ada lagi racun di tubuh Zhang Biao, tetapi Dev masih berdiri utuh. Tapi dia sendiri sudah mengenakan pakaian compang camping saat ini, dan tubuhnya dipukuli hingga babak belur oleh Dev. "Sudah waktunya aku mengirimmu pergi." Dev memandang Zhang Biao, yang terluka setelah dipukuli olehnya, dan mengangkat dahan di tangannya lagi. Saat ini, Zhang Biao tahu bahwa ranting di tangan Dev sudah cukup untuk membunuhnya. "Saudara Dev." Tepat ketika Dev hendak membunuh Zhang Biao, Zuzu tiba-tiba berteriak. Dev menoleh untuk melihat ke arah Zuzu, yang berkata, "Saudara Dev, bisakah kamu menyerahkan dia padaku? Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam penduduk desa."
Dev mengangguk, lalu meraih kerah Zhang Biao dan melompat ke alun-alun desa Dasi. Dev menendang kaki Zhang Biao dan menghancurkannya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Zhang Biao berlutut di alun-alun, tubuhnya dipenuhi bekas luka, kepalanya menunduk, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Semua penduduk desa di desa Dasi meraung marah. Karena di satu sisi alun-alun, masih ada mayat penduduk desa yang dibunuh Zhang Biao beberapa hari terakhir ini. Zuzu mengambil kapak dari seorang penduduk desa dan berjalan menuju Zhang Biao. Kepala desa tua itu mengulurkan tangan dan menghentikan pilar itu. Zuzi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tanda ini dibunuh oleh penduduk desa Dasi kami, Sekte Kuali Giok tidak akan membiarkan desa Dasi kami pergi. Bahkan jika tanda ini mati di tangan Dev hari ini, kurasa Sekte Kuali Giok tidak akan melepaskannya. Saat itu, bencana akan menimpa desa Dasi kita. Kepala desa tua berkata pada pilar. Ketika Zuzi mendengar ini, dia tercengang, dan penduduk desa lainnya juga diam dan sedikit menundukkan kepala. Karena kepala desa tua benar, mereka dapat membunuh Zhang Biao untuk melampiaskan amarah mereka dan membalas dendam, tetapi di belakang Zhang Biao ada seluruh Sekte Kuali Giok di Saka mereka, desa Dasi, bertarung dengan Sekte Kuali Giok. Hahaha, aku adalah murid dari Sekte Kuali Giok, dan di belakangku adalah Sekte Kuali Giok. Jika kau membunuhku, Sekte Kuali Giok akan membantai desa Dasimu. Ketika Zhang Biao mendengar bahwa kepala desa tua itu takut pada Sekte Kuali Giok dan tidak berani membunuhnya, dia menjadi sombong lagi. Melihat tampang arogan Zhang Biao, meski penduduk desa Dasi marah, mereka tidak berani berkata apa-apa. Wajah Zuzi memerah karena marah, dan tangan yang memegang kapak gemetar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev. Dev tiba-tiba mencabut dahan, dan langsung mengenai sudut mulut Zhang Biao, memutar mulut Zhang Biao dan membuatnya tidak bisa tertawa lagi. Kepala desa tua, apakah kamu percaya padaku, Dev? Dev memandang kepala desa tua itu dan bertanya. Tentu saja aku percaya padamu, kata kepala desa tua itu. Yah, karena kamu percaya padaku, biarkan Zuzu membunuh orang ini. Bahkan jika dia terbunuh, Sekte Kuali Giok tidak akan membalas dendam dari desa Dasi. Dev berkata perlahan. Mengapa? Kepala desa tua itu bertanya dengan bingung. Karena tidak akan lama lagi tidak akan ada lagi Sekte Kuali Giok di dunia manusia, kata Dev dengan mata tegas. Ketika kepala desa tua mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi melihat mata tegas Dev, kepala desa tua itu sedikit gemetar dan berkata, apakah kamu ingin? Kepala desa tua itu belum selesai berbicara, tapi dia mengerti apa yang dimaksud Dev. Zuzi, lakukan itu. Kepala desa tua itu menyingkir dan berkata pada pilar. Ketika Zuzu mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia dan langsung menuju Zhang Biao dengan kapak di tangan. Zhang Biao melihat kapak di tangan Zuzi, matanya penuh ketakutan, dia berjuang mati-matian tetapi tidak bisa bergerak, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Pergilah ke neraka, dasar binatang buas. Zuzu mengertakkan gigi, melebarkan matanya, dan memukul dengan keras. Dalam sekejap, kepala Biao itu terbelah menjadi dua, dan darah bercampur otak mengalir ke seluruh lantai. Balas dendam, balas dendam. Pilar itu meraung, mengayunkan kapaknya. Penduduk desa di desa Dasi juga mulai berteriak, dan beberapa orang melangkah maju untuk melampiaskan amarah mereka pada tubuh Zhang Biao. Bab 2579, Penipuan. Sekte Kuali Giok. Wu Feiyu berdiri dengan gugup di depan tuannya Hu Yixiao karena ada yang tidak beres di hatinya, kaki Wu Feiyu sedikit gemetar. Kamu bilang agrimoni ada di tempat adik laki-lakimu Zhang Biao. Kamu bisa mendapatkannya kembali dalam 2 hari. Hu Yixiao bertanya pada Wu Feiyu. Ya, karena guru mendesak saya untuk segera kembali, saya tidak bertemu dengan adik laki-laki saya, tetapi adik laki-laki saya berkata bahwa saya akan membawa agrimoni dalam waktu 3 hari. Wu Feiyu masih menipu tuannya, dia tidak berani mengatakan bahwa agrimoni itu hilang dan diambil oleh orang lain, jika itu terjadi, dia akan dihukum. Hu Yixiao memandang murid di depannya dan tiba-tiba tertawa, sementara Wu Feiyu melihat senyum tuannya dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Bentak. Segera, senyuman Hu Yixiao menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin di wajahnya, dan dia menamparkan wajah Wu Feiyu. Kamu masih ingin menipuku, tapi agrimoninya sudah lama dipanenkan.
Hu Yixiao meraung ke arah Wu Feiyu. Wu Feiyu tertegun dan berkata dengan kebingungan di wajahnya, "Tuan, Anda. Bagaimana Anda tahu?" "Bagaimana aku tahu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Agrimoni itu dimurnikan menjadi ramuan tepat di depan mataku. Kalian berdua idiot bahkan tidak bisa memilih satu pun agrimoni. Kalian hanyalah sampah. Apa gunanya menahan kalian?" Hu Yixiao meraung marah, berharap dia bisa menamparkan Wu Feiyu sampai mati dengan satu telapak tangan. Jika agrimoni tidak dipilih oleh Dev, dia tidak akan kalah taruhan dari Dev dan berlutut di depan Dev. "Tuan, saya salah." Wu Feiyu berlutut di depan Hu Yixiao sambil berkata, "Tapi Tuan, jangan khawatir, kami telah menemukan keberadaan orang yang memetik rumput peri. Selama dia kembali ke desa, adik laki-lakiku pasti akan menemukannya. Tangkap dia. Dia berani mengikuti sekte Kuali Giok kami untuk merebut peri itu. Sial, kamu hanya bisa mati." Wu Feiyu percaya bahwa dengan kemampuan Zhang Biao, tidak akan sulit menghadapi Dev. Tapi saat Wu Feiyu selesai berbicara, Hu Yixiao menamparnya lagi. Bodoh sekali, Zhang Biao telah terbunuh. Setelah Hu Yixiao selesai berbicara, dia langsung membuang token yang rusak dan berkata, "Semua token jaminan telah digunakan, dan token tersebut sudah mati." Dev yang memilih agrimoni itu bukanlah orang biasa. Dia bisa membuat Kaisar Iblis Yihe menghormatinya dengan hormat. Saya khawatir orang ini memiliki latar belakang lain. Hu Yixiao tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe tidak akan menghormati anak laki-laki tanpa alasan, dan tingkat kekuatan Dev sendiri tidak tinggi. Jika Kaisar Iblis Yihe masih seperti ini, itu pasti karena identitas Dev. "Tuan, orang ini telah tinggal di desa Dasi. Kami telah menanyakannya, tetapi mengenai asal-usul orang ini, orang-orang di desa Dasi sepertinya tidak begitu mengetahuinya. Aku akan pergi ke desa Dasi sekarang. Jika aku bisa bertemu Dev, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam adik laki-lakiku." Wu Feiyu sekarang ingin menebus kesalahan masa lalunya, jadi dia ingin mengetahui identitas Dev. Hu Yixiao berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Biarkan kakak laki-lakimu menemanimu. Jika kamu benar-benar bertemu dengan Dev itu, jangan bunuh dia. Bawa dia kembali padaku. Dia masih memiliki barang-barang baik yang kita butuhkan." "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan membawa Dev kembali kepada Anda." Wu Feiyu mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Setelah Wu Feiyu pergi, Hu Yixiao melihat keluar jendela dan berpikir. Ada Kaisar Iblis Yihe di belakang orang ini. Jika aku mengambil tindakan terhadapnya, aku perlu menghubungi beberapa pembantu. Hu Yixiao sedikit mengernyit, setelah beberapa saat, Hu Yixiao mengendurkan alisnya dan berteriak dengan keras, "Ini dia." "Sekte Master, apa perintahmu?" Seorang murid Sekte Kuali Giok masuk dan bertanya. "Siapkan kursi sedan segera, aku akan ke kota Raja Mingli." Perintah Hu Yixiao. Bab 2580, saya bisa menyembuhkannya. Desa Dasi. Zhang Biao meninggal, dan semua orang juga menguburkan beberapa penduduk desa yang dibunuh Zhang Biao. Seluruh desa Dasi telah kembali tenang, namun saat ini, seluruh desa Dasi mulai menganggap Dev sebagai tulang punggung. Bagaimanapun, kekuatan desa Dasi mereka terlalu rendah. Jika mereka bertemu seseorang seperti Zhang Biao, mereka tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Namun jika Dev berada di desa Dasi, akan berbeda. Dev dapat melindungi keselamatan mereka bahkan melindungi mereka dari perundungan oleh orang-orang di desa Daking. "Nenek, kamu belum pernah melihat bahwa saudara Dev begitu hebat. Dia melampaui standar itu. Jika saya memiliki kemampuan saudara Dev, saya akan mampu melindungi orang-orang di desa Dasi." Yuner mengikuti wanita tua itu tentang pertarungan Dev dengan Zhang Biao. Tapi setelah mengatakan itu, Yuner langsung merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, jadi dia meminta maaf, "Nenek, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan matamu, meskipun tandanya sudah mati." Tetapi saudara Dev berkata dia bisa menyembuhkannya. Yuner tahu bahwa wanita tua itu buta, tetapi dia tetap mengatakan itu karena dia takut wanita tua itu akan marah. Setelah mendengar perkataan Yuner, wanita tua itu tersenyum tipis, menyentuh kepala Yuner dan berkata, "Gadis bodoh, aku sudah terbiasa. Tidak ada yang bisa menyembuhkan mataku." "Siapa bilang tidak ada yang bisa menyembuhkannya? Aku bisa." Saat ini, Dev mengikuti Zuzu dan masuk. "Saudari Yuner, saya mengikuti saudara Dev ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Saudara Dev mengajari saya banyak hal. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut rumput mingu.
Saudara Dev berkata bahwa rumput ini bisa dimurnikan menjadi ramuan, yang bisa membuat nenek melihat sesuatu. Zuzu kotor dan membawa ransel dan berkata, "Benarkah?" Yuner melangkah maju dengan kegembiraan di wajahnya dan mengambil mingukau di tangannya. "Tidak ada gunanya, mataku karena..." Wanita tua itu tahu bahwa matanya beracun dan dia tidak dapat melihat dengan baik sama sekali. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Dev berkata, "Nenek, jangan khawatir, apapun penyebab kebutaanmu, saya dapat menyembuhkannya." "Saudara Dev, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu bisa menyembuhkan mata nenek, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bahkan bisa." Yuner memandang Dev dan wajahnya memerah. Dev menepuk kepala Yuner dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Gadis bodoh, kamu masih sangat muda. Berhentilah berpikir yang tidak masuk akal. Aku pasti akan menyembuhkan mata nenekmu." Yuner menundukkan kepalanya, wajahnya memerah karena malu, sementara Zuzu memandang Yuner dengan wajah bingung dan berkata, "Saudari Yuner, mengapa kamu tersipu? Katamu apa yang bisa kamu lakukan dengan saudara Dev baru saja?" "Pilar sialan, diamlah." Yuner memelototi Zuzu dan berlari keluar, meninggalkan biksu itu, yang tingginya kurang lebih 2 kaki, dalam kebingungan. Dev tersenyum, lalu mengeluarkan kuali Senong dan mulai meminta Zuzu untuk melemparkan mingukau dan beberapa tumbuhan lainnya ke dalamnya. Dev menjepit jarinya, dan api spiritual menyala. Dev mulai memurnikan ramuan itu, dan menjelaskannya kepada Zuzu sambil menyempurnakannya. Seperti kata pepatah, mengajari seseorang memancing lebih buruk daripada mengajarinya memancing. Meskipun Dev dapat menyembuhkan orang di desa Dasi dan memurnikan ramuan di sini, Dev tidak akan berada di sini selamanya. Sekarang Zuzu tertarik menjadi apoteker, Dev akan mengajar Zuzu. Jika Zuzu menjadi apoteker, status seluruh desa Dasi juga akan meningkat pesat. Segera, semburan aroma obat keluar dari kuali Senong, hanya butuh 1 jam hingga beberapa pil bening muncul di kuali Senong. Zuzi melihat ramuan halus itu dengan heran, dan hatinya menjadi lebih terbuka untuk menjadi seorang apoteker. "Nenek, jika kamu meminum pil, kamu akan dapat melihat sesuatu." Dev menyerahkan pil kepada wanita tua itu. Wanita tua itu mengambil ramuan itu dan meminumnya tanpa ragu-ragu, dia sekarang juga sangat percaya pada Dev. Bab 2581, Manik Ajaib. Setelah meminum ramuan tersebut, wanita tua itu merasakan perasaan sejuk yang terus-menerus mengalir ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya menyatu di matanya. Mata yang awalnya tanpa ekspresi dan kosong mulai perlahan mendapatkan sedikit warna. Wanita tua itu melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Aku benar-benar melihatnya, benar-benar melihatnya." Wanita tua itu gemetar dan berteriak keras. Mendengar teriakan wanita tua itu, Yuner buru-buru berlari kembali dari luar, lalu dia menatap mata neneknya, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. "Nenek, apakah kamu benar-benar melihatnya?" Yuner bergegas mendekat dan meraih erat wanita tua itu dan bertanya. "Yuner, nenek bisa melihat, Yunerku benar-benar wanita cantik." Wanita tua itu memegang wajah Yuner dengan kedua tangannya dan menangis karena kegembiraan. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda berpelukan dengan penuh semangat, dan keduanya mulai menangis. Suasana seperti ini membuat Zuzu terus-menerus menitikkan air mata. Setelah beberapa saat, wanita tua dan Yuner akhirnya tenang. "Saudara Dev, terima kasih banyak. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," kata Yuner, berlututlah di depan Dev. "Gadis bodoh, kamu menyelamatkan hidupku, apa yang harus aku lakukan?" Dev memegangi Yuner dan tidak membiarkannya berlutut. Lalu dia menyerahkan pil yang tersisa kepada Yuner, "Singkirkan pil ini dan berikan kepada nenekmu untuk diminum setiap hari. Setelah kamu selesai meminumnya, milikmu nenek sudah pulih sepenuhnya." Yuner mengangguk dan menyimpan ramuan itu. "Yuner, Zuzu, kalian berdua keluar sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu, saudara Dev." Saat ini wanita tua itu berkata. Setelah mendengar ini, Yuner menarik pilar itu dan berjalan keluar. Setelah Yuner dan Zuzi pergi, wanita tua itu mulai mengobrak-abrik kotak dan lemari, dan akhirnya menemukan sebuah kotak kayu di sudut. Kotak kayu itu tertutup debu, entah sudah berapa tahun berada di sana, lalu perempuan tua itu membuka kotak kayu itu. Saat kotak kayu dibuka, ada manik hitam mengkilat di dalamnya, ada kabut hitam samar mengelilingi manik, dan suhu di seluruh ruangan mulai turun.
Wanita tua itu mengeluarkan manik itu dan berkata kepada Dev dengan hormat, Tuan Chen, saya tidak dapat membalas kebaikan Anda karena telah menyembuhkan mata saya. Ini adalah manik ajaib yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Meskipun ini bukan harta langka, ini memiliki efek yang sangat baik pada luka Tuan Chen. Setelah kamu menelan manik ajaib ini, kekuatanmu akan kembali ke kondisi puncaknya. Dev melihat manik ajaib di tangan wanita tua itu, dan sejenak tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya bisa menolak, ini terlalu mahal. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, saya khawatir saya akan tinggal di desa dasi selama sisa hidup saya, dan saya tidak akan pernah masuk ke klan iblis lagi, jadi manik ajaib ini tidak berguna bagi saya. Tuan Chen harus menerimanya. Melihat wanita tua itu mengatakan ini, Dev tidak punya pilihan selain mengambil manik ajaib itu, lalu perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Saat manik ajaib memasuki tubuh Dev, seluruh tubuh Dev langsung diselimuti kabut hitam. Perlahan, seluruh desa dasi diselimuti kabut hitam, yang mengejutkan wanita tua itu. Dia tidak menyangka Dev akan mendapat reaksi sebesar itu setelah menelan manik ajaib. Saya melihat alis Dev berkerut, dan akhirnya dia menjadi sangat ganas, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dan di dalam tubuh Dev, ketiga aura terus mengejar dan menyatu. Ras manusia, ras binatang, ras iblis. Kenapa dia memiliki tiga aura pada dirinya? Wanita tua itu menatap Dev dengan kaget, matanya penuh keterkejutan. Ah! Dev tiba-tiba berteriak, lalu dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Saudara Dev. Mendengar teriakan Dev, Zuzu dan Yuner bergegas masuk. Melihat Dev terbaring di tanah, keduanya menjadi gugup. Bab 2582, Ki Iblis. Cepat dan angkat Dev ke tempat tidur. Wanita tua itu meminta Yuner dan Zuzi untuk membawa Dev ke tempat tidur. Ketiga orang itu memandang Dev dengan mata terpejam, semuanya tidak berdaya. Wajah wanita tua itu penuh dengan kegugupan. Dia tidak tahu mengapa Dev seperti ini. Pada saat ini, di kuil Tao yang jaraknya ratusan mil dari desa dasi, seorang lelaki tua berjubah Tao, diikuti oleh dua anak laki-laki Tao, seorang pria dan seorang wanita, melihat ke tempat yang diselimuti kabut hitam di kejauhan. Mengapa ada energi iblis yang begitu kuat di sana? Siapa yang berani mengungkapkan identitasnya sebagai iblis saat ini? Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu melambaikan kocokannya dan berkata, murid, ikuti saya sebagai tuan untuk melihat iblis mana yang tidak takut mati yang muncul. Dengan kocokan yang melambai, sosok ketiga orang itu perlahan menghilang. Dan ketiga orang ini adalah tiga orang yang tertarik pada Dev ketika dia menarik busur Raja Dewa ketika dia kembali dari alam surga, sekarang energi iblis yang keluar dari tubuh Dev telah menarik ketiga orang ini lagi. Kakak, lihat, apa yang terjadi? Wu Feiyu, yang sedang bergegas menuju desa dasi saat ini, melihat kabut hitam yang membubung ke arah desa dasi dan bertanya dengan kaget. Di sebelah Wu Feiyu adalah murid tertua Hu Yixiao, Ni Heng. Setelah Ni Heng melirik ke arah desa dasi, dia mengerutkan kening dan berkata, energi iblis yang sangat kuat. Mungkinkah ada iblis yang muncul di desa dasi? Iblis. Wu Feiyu tercengang, kakak senior, kita tidak melihat iblis apapun di dunia surga dan bumi selama bertahun-tahun. Saya khawatir tidak ada iblis lagi, bukan? Masih banyak iblis di surga dan dunia manusia. Ada yang menyembunyikan auranya di desa pegunungan, dan ada pula yang bersembunyi di pegunungan dalam dan hutan tua. Sepertinya desa dasi ini tidak sederhana. Sebenarnya ada iblis yang muncul, dan melihat energi iblisnya, iblis ini tidak lemah. Ni Heng menganalisisnya dengan cermat. Kami sudah berada di desa dasi selama berhari-hari, tapi kami belum melihat satupun setan. Mungkinkah? Wu Feiyu sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar dan dia berkata, apakah itu Dev Iblis? Itu sangat mungkin. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya? Dia masih tinggal di desa dasi, tetapi orang-orang di desa dasi tidak mengetahui identitasnya. Sepertinya orang ini mungkin adalah iblis yang tersembunyi. Sepertinya kita akan berkembang sekarang. Jika kita menangkap seorang pembudidaya iblis, kita dapat menukar banyak sumber daya. Ni Heng tersenyum dingin, lalu mempercepat langkahnya. Ketika Ni Heng dan Wu Feiyu bergegas ke desa dasi, Dev masih koma. Melihat Wu Feiyu kembali, semua orang di desa dasi panik, tapi sekarang Dev dalam keadaan koma, tidak ada yang bisa menghadapi Wu Feiyu. Nenek, orang-orang dari Sekte Kuali Giok ada di sini, dan mereka pasti ingin membalas dendam pada saudara Dev. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Saudara Dev masih tidak sadarkan diri. Yuner berkata dengan cemas. Yuner, bawa Dev dan sembunyi. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Zuzi, lindungi Yuner, apakah kamu mengerti? Wanita tua itu berkata pada Pilar. Nenek, jangan khawatir, aku akan melindungi kakak Yuner. Zuzu mengangguk. Nenek, apa yang akan kamu lakukan? Yuner memandang wanita tua itu dengan gugup dan bertanya. Orang-orang dari Sekte Kuali Giok ada di sini. Mereka pasti tidak akan menyerah kali ini. Saya akan keluar dan melihat-lihat. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia langsung keluar. Saat ini, Wu Feiyu dan Ni Heng telah memasuki desa Dasi, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bagaimana dengan Dev? Biarkan Dev keluar dari sini. Wu Feiyu meraung, lalu menggunakan tangannya untuk langsung menjatuhkan beberapa penduduk desa Dasi. Dengan telapak tangan sederhana ini, beberapa penduduk desa di desa Dasi kehilangan nyawa dalam sekejap. Bab 2583, Penggarap Setan. Melihat pemandangan ini, seluruh penduduk desa di desa Dasi patah hati, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kepala desa tua itu buru-buru melangkah ke depan dan berkata, Guru pengobatan, tenang, tenang. Dev tidak ada di desa Dasi sekarang. Saya dapat mengirim seseorang untuk menemukannya segera. Kepala desa tua tahu bahwa Dev sedang koma. Jika Dev diserahkan saat ini, Dev pasti akan mati. Saya khawatir desa Dasi mereka juga tidak beruntung. Jika kita bisa menunda waktu dan menunggu Dev bangun, mungkin Dev bisa menangani kedua orang ini. Brengsek, siapa yang kamu bercanda? Baru saja ada gelombang energi iblis yang muncul di desa Dasimu. Pasti Dev, dia ada di desa. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Wu Feiyu menamparkan kepala desa tua itu. Kepala desa tua itu terjatuh ke tanah dan muntah darah. Melihat ini, semua orang buru-buru membantu kepala desa tua itu berdiri. Semua orang memelototi Wu Feiyu, tetapi tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang mengatakan di mana Dev berada. Setelah melihat ini, Wu Feiyu mengangkat telapak tangannya lagi, dan aura menakutkan mulai muncul. Dengan telapak tangan ini, banyak penduduk desa di desa Dasi mungkin akan mati lagi. Berhenti. Saat ini, wanita tua itu berteriak keras dan kemudian berjalan keluar. Ketika Wu Feiyu melihat wanita tua itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Pak Tua, siapa kamu? Kalau begitu Dev sama sekali tidak ada lagi di desa. Energi iblis yang muncul di desa tadi adalah karena aku. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, semburan kabut hitam muncul di sekujur tubuhnya, terbungkus kabut hitam, wanita tua itu terlihat sangat menakutkan. Ketika semua orang di desa Dasi melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa wanita tua itu ternyata adalah seorang pembudidaya setan. Anda harus tahu bahwa wanita tua ini telah tinggal di sini selama beberapa dekade, dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang pembudidaya iblis. Sekarang wanita tua itu menunjukkan wajah aslinya. Penduduk desa di desa Dasi merasa sedikit takut. Wu Feiyu juga tercengang dan berkata, apakah Anda sebenarnya seorang kultivator iblis? Ya, saya adalah seorang kultivator iblis. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dan berlari langsung menuju Wu Feiyu. Huff, meskipun kamu adalah seorang kultivator iblis, kekuatanmu tidak cukup. Wu Feiyu mendengus dingin dan melompat. Adik laki-laki, jangan bunuh dia, biarkan dia tetap hidup, dia sangat berharga. Kata Ni Heng pada Wu Feiyu. Kakak tertua, jangan khawatir, saya akhirnya bertemu dengan seorang pembudidaya iblis, bagaimana mungkin saya bisa membunuhnya? Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan langsung menyebarkan bola bubuk merah. Ketika wanita tua itu melihat ini dan mengetahui bahwa Wu Feiyu telah menggunakan racun, tubuhnya sedikit bergetar, dan kabut hitam di sekelilingnya langsung mengeras, membentuk penghalang di depannya. Bang! Ketika bubuk merah yang dilemparkan oleh Wu Feiyu menyentuh penghalang padat kabut hitam, terjadilah boom. Bersamaan dengan ledakan tersebut, bubuk merah memenuhi langit, langsung mengelilingi wanita tua itu. Wanita tua itu merasakan tubuhnya melunak dan langsung jatuh ke tanah. Dia ingin berdiri, tetapi ternyata tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tidak perlu bersusah payah. Jika kamu mengenai bedaku, kekuatanmu akan hilang. Dengan cibiran di wajahnya, Wu Feiyu menginjak wanita tua itu.
Wanita tua itu menutup matanya dengan putus asa. Sebagai seorang kultivator iblis, dia tahu konsekuensi dari mengungkap identitasnya. Tapi untuk mengulur waktu bagi Dev, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri. Jika tidak, semua orang di desa Dasi akan menderita. Pada saat ini, semua orang di desa Dasi melihat wanita tua itu diinjak oleh Wu Feiyu, dan mereka diliputi amarah, meskipun mereka mengetahui identitas wanita tua itu sebagai pembudidaya iblis, wanita tua itu tidak pernah melakukan hal buruk di bertahun-tahun. Saya tidak berharap untuk menangkap Dev, dan ada keuntungan yang tidak terduga. Wu Feiyu memandang wanita tua di kakinya, sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu menatap orang-orang di desa Dasi dan berkata, saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk menangkap Dev. Serahkan, jika saya tidak melihat Dev dalam 5 menit, saya akan membuat desa Anda hilang sepenuhnya. Bab 2584, Orang Lain. Mendengar ancaman Wu Feiyu, seluruh penduduk desa di desa Dasi menjadi panik, karena mereka tahu bahwa Wu Feiyu benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Namun, tidak ada yang akan mengetahui keberadaan Dev tanpa kepala desa tua itu berbicara, dan setiap menit dan detik berlalu seperti ini. Ketika Wu Feiyu melihat penduduk desa di desa Dasi bau dan keras, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya memerah karena marah. Oke, karena kamu tidak memberitahuku, maka aku akan membunuh kalian semua dan melihat apakah Dev akan muncul. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia menamparkan orang-orang di desa Dasi dengan telapak tangan. Di atas kepala semua orang, cetakan telapak tangan besar langsung muncul. Ada tekanan yang menakutkan di cetakan telapak tangan tersebut, dan perlahan-lahan menekan ke arah kerumunan. Itu membuat semua orang di Dasi desa terasa seperti gunung yang membebani kepala mereka. Melihat penduduk desa Dasi hendak dipukuli hingga babak belur oleh telapak tangan ini, tiba-tiba seberkas cahaya seakan datang dari langit dan langsung mengenai cetakan telapak tangan yang menakutkan itu, mengalahkannya. Siapa itu? Siapa di baliknya? Wu Feiyu sudah ada di sana dan dengan cepat melihat sekeliling. Ni Heng juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Dengan kekuatan mereka saat ini, jika seseorang mendekat, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama, tetapi sekarang mereka baru menemukan pihak lain ketika mereka menunggu pihak lain mengambil tindakan. Ini menunjukkan bahwa pihak lain itu sangat kuat. Anda, orang-orang dari Sekte Kuali Giok, harus mengambil tanggung jawab untuk membantu dunia dengan menggantung pot, tetapi Anda di sini membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dengan kilatan cahaya putih, seorang lelaki tua memegang pengocok muncul perlahan, diikuti oleh dua anak laki-laki Tao, seorang pria dan seorang wanita. Kamu orang tua, apa yang kami lakukan dan mengapa kamu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Siapa kamu? Wu Feiyu membentak orang tua itu. Namun saat ini, Ni Heng yang berada di samping Wu Feiyu ketakutan setelah melihat lelaki tua itu, bahkan gemetar saat mendengar Wu Feiyu berbicara kasar kepada lelaki tua itu. Guru Tao Wuji, adik laki-laki saya terlalu buta untuk melihat Gunung Tai. Saya mohon, Guru Tao, jangan tersinggung. Setelah Ni Heng selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Wu Feiyu dan berkata, kamu bajingan, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tao Wuji? Ketika Wu Feiyu mendengar bahwa pihak lain adalah Tao Wuji, dia sangat ketakutan hingga dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Guru Tao, tolong selamatkan hidupku, saya tidak tahu bahwa pendeta Tao lah yang ada di sini. Wu Feiyu berlumuran keringat dingin, Anda pasti tahu bahwa reputasi Tao Wuji terkenal di daerah ini. Kekuatan dari Tao Janji bahkan lebih tak terduga, beberapa orang berspekulasi bahwa Tao Janji benar-benar abadi. Setelah semua orang di desa Dasi mendengar bahwa lelaki tua yang datang adalah Tao Wuji, mereka semua berlutut dan menyembah. Mereka semua pernah mendengar reputasi guru Tao Wuji, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Pendeta Tao Wuji bertanya dengan wajah dingin, sebagai murid sekte, Anda datang ke desa terpencil ini untuk melakukan pembantaian, bukankah itu terlalu berlebihan? Apa yang guru Tao tidak ketahui adalah bahwa salah satu adik lelaki kami dibunuh oleh orang-orang dari desa Dasi. Kami di sini hanya untuk membalas dendam. Ni Heng dengan cepat menjelaskan. Bisakah orang-orang dari desa Dasi membunuh adik laki-lakimu? Apakah ini mungkin? Pendeta Tao Wuji mengetahui kekuatan penduduk desa tingkat rendah ini, bagaimana mungkin dia bisa membunuh murid sekte? Guru Tao, itu benar sekali. Ada seorang pria bernama Dev di desa Dasi. Dia sangat kuat, tapi dia menyembunyikan kekuatannya. Dia memanfaatkan ketidaksiapan adik laki-lakiku dan membunuh adik laki-lakiku. Saya curiga orang ini adalah seorang pembudidaya iblis, menyembunyikan identitasnya di desa Dasi.
Energi iblis yang muncul di desa Dasi barusan dengan jelas menggambarkan hal ini. Orang dari desa Dasi ini telah melindungi Dev. Orang-orang ini berkolusi dengan para penggarap iblis dan harus dibunuh, kata Nihang. Guru Tao Huji mengangguk, saya datang ke sini untuk melihatnya karena energi iblis. Saya sudah lama tidak melihat energi iblis yang begitu kuat. Guru Tao, kami menangkap seorang pembudidaya iblis di desa Dasi, dan orang tua itu sendiri juga mengakuinya. Wu Feiyu menjemput wanita tua itu dan berkata kepada Tao Huji. Guru Tao Huji melirik wanita tua itu dan berkata, dia memang seorang kultivator iblis, tetapi manik-manik ajaib di tubuhnya telah hilang dan dia tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan apapun. Tampaknya energi iblis yang muncul di desa Dasi adalah orang lain. Bab 2585, Pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang tak bersalah. Tidak ada pembudidaya iblis lain di desa Dasi. Energi iblis tadi terpancar dari saya. Wanita tua itu berteriak bahwa dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menemukan Dev. Guru Tao Huji tidak berbicara, tetapi hanya melihat. Seorang anak laki-laki Tao di belakangnya mengeluarkan vas yang terbuat dari batu giok lemak kambing, dan kemudian menyinari wanita tua itu. Cahaya keemasan langsung menyinari wanita tua itu, dan kemudian sosok wanita tua itu menghilang dan langsung tersedot ke dalam vas. Wu Feiyu dan Nihang melihat bahwa pembudidaya iblis yang mereka peroleh dibawa pergi oleh Tao Huji, dan mereka semua merasa tertekan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Pendeta Tao, pasti ada penggarap setan di desa Dasi. Saya harap pendeta Tao dapat menemukan penggarap setan itu, kata Nihang pada Tao Huji. Dia berharap dapat menggunakan keahlian guru Tao Huji untuk mengungkap Dev pada saat ini. Di mata mereka, sudah pasti bahwa Dev adalah seorang kultivator iblis. Pendeta Tao Huji mengangguk, melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya putih lembut langsung menyelimuti seluruh desa Dasi. Cahaya putih lembut terus jatuh dan menimpa manusia, membuat orang merasa senyaman angin musim semi. Tetapi jika itu adalah seorang kultivator iblis, akan sangat menyakitkan jika cahaya putih ini jatuh ke tubuh, dan cahaya tersebut akan terus berkedip, meninggalkan kultivator iblis tersebut tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Cahaya putih lembut melewati atap dan perlahan menimpa Zuzu dan Yuner, keduanya merasakan tubuh mereka hangat dan nyaman. Pada saat ini, Dev yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur diselimuti oleh cahaya putih lembut. Setelah cahaya putih memasuki tubuh Dev tidak merespon, dan ada kekuatan di tubuh Dev yang terus-menerus menghisap dengan cahaya putih memasuki tubuh. Setelah beberapa saat, Guru Tao Huji menghentikan tangannya, sedikit mengernyit dan berkata, tidak ada lagi pembudidaya iblis di desa Dasi, tetapi aura iblis itu pasti tidak berasal dari wanita tua itu. Sepertinya pihak lain ketahuan dan tahu bahwa hal itu akan mengarah pada pengejaran, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu, hanya menyisakan seorang wanita tua yang tidak penting di sini untuk mendukungnya. Saya pikir saya bisa mendapatkan panen besar kali ini, tapi saya tidak menyangka itu akan sia-sia. Pendeta Tao Huji menghela nafas, berbalik dan bersiap untuk pergi. Wu Feiyu dan Nihang sedikit bingung, dan mulai bertanya-tanya apakah Dev benar-benar telah meninggalkan desa Dasi. Jika Dev masih di desa Dasi, tidak mungkin Tao Huji tidak menemukannya. Kalian berdua boleh membalas dendam, tapi kalian tidak diperbolehkan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ketika Tao Huji hendak pergi, dia tiba-tiba memperingatkan Wu Feiyu dan Nihang. Saya akan mengikuti ajaran pendeta Tao. Keduanya setuju dengan hormat. Pendeta Tao Huji pergi. Wu Feiyu dan Nihang memandang orang-orang di desa Dasi dan akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Karena pendeta Tao Huji mengatakan bahwa mereka tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, mereka berdua tidak berani melanggarnya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Jika Dev benar-benar kabur, di mana kita akan menemukannya? Wu Feiyu bertanya pada Nihang. Kalau begitu Dev seharusnya tidak melarikan diri. Saya curiga dia masih di desa Dasi. Nihang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Kakak senior, karena Dev masih di desa Dasi, ayo kembali dan temukan dia, kata Wu Feiyu. Bagaimana cara menemukannya? Orang-orang tak tersentuh itu bertekad membantu Dev. Mereka bahkan tidak memberitahunya tentang keberadaan Dev. Kami tidak berani menyerang mereka lagi. Bagaimana kami bisa menemukannya? Kata Nihang dengan ekspresi muram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kembali begitu saja, kan? Jika kita tidak menangkap Dev, guru akan menyalahkan kita. Wu Feiyu berkata dengan wajah sedih.
Aku punya caraku sendiri, karena pendeta Tao Wuji mengatakan dia tidak akan membiarkan kita membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tapi dia tidak mengatakan dia tidak akan membiarkan orang lain membunuh mereka. Pikirkan siapa di sini yang punya dendam terhadap desa Dasi. Kata Ni Heng sambil tersenyum tipis. Desa Daking, kata Wu Feiyu. Ya, ayo kita pergi ke desa Daking dan biarkan orang-orang di desa Daking membunuh orang-orang di desa Dasi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya tidak percaya setelah membunuh semua orang di desa Dasi, Dev tidak akan melakukannya. Muncul. Mata Ni Heng bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan kemudian dia menuju ke desa Daking. Bab 2586, menyelamatkanmu. Desa Dasi. Kepala desa tua mengarahkan semua orang untuk menanggung kesedihan yang luar biasa dan menguburkan penduduk desa yang dibunuh oleh Wu Feiyu. Saat ini, Yuner berlari keluar, dan dengan panik mulai mencari wanita tua itu. Kepala desa tua, nenekku, di mana nenekku? Yuner meraih lengan kepala desa tua itu dan bertanya. Kepala desa tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Yuner. Bisakah dia memberitahunya bahwa nenek yang telah membesarkannya sepanjang hidupnya adalah seorang kultivator iblis? Apakah Anda memberitahu dia bahwa neneknya diculik? Melihat kepala desa tua menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Yuner sepertinya telah menebak sesuatu, dan tubuhnya sedikit gemetar. Nenek, kamu di mana? Kamu di mana? Yuner berteriak keras, tapi tidak ada yang menanggapinya. Yuner kembali ke rumah tanpa daya, dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup tanpa neneknya. Saudara Dev, bangun, bangun, nenekku hilang. Yuner berbaring di atas Dev dan menangis dengan sedihnya. Sekarang dia hanya bisa menemukan kenyamanan dalam diri Dev. Tapi saat ini, wajah Dev pucat, matanya tertutup rapat, dan dia tidak bisa mendengar teriakan Yuner sama sekali. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Yuner lelah menangis, jadi dia berbaring di tubuh Dev dan tertidur lelap. 5 pemandangan unik. Guru Tao Wuji telah kembali dengan 2 muridnya. Murid, berikan aku botol giok itu. Guru Tao Wuji berkata kepada murid-muridnya. Segera, murid itu menyerahkan botol giok berisi wanita tua itu kepada Tao Wuji. Kalian berdua jaga gerbang gunung dan jangan izinkan siapapun masuk. Kata Tao Wuji kepada kedua muridnya. Ya, kedua murid itu mengangguk. Kemudian Guru Tao Wuji mengambil botol giok tersebut dan perlahan berjalan menuju gunung belakang kuil Tao. Pada dinding batu di belakang kuil Tao, terdapat pola 8 dewa yang menyeberangi lautan. Pola tersebut sangat hidup sehingga itu tampak seperti orang sungguhan. Saya melihat Guru Tao Wuji mencubit jari-jarinya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya mengikuti kilatan cahaya keemasan. Guru Tao Wuji berteriak dengan keras, buka. Dinding batu mulai bergerak, dan sebuah lubang gelap perlahan terbuka. Ketika Tao Wuji masuk, lubang itu perlahan tertutup. Setelah berjalan ke pintu masuk gua, tirai cahaya redup terus berkedip, dan Guru Tao Wuji melewati tirai cahaya tanpa ragu-ragu. Setelah melewati tirai tipis, pemandangan berubah seketika, dan saya melihat pemandangan hijau di depan saya, dengan gunung, sungai, danau, serta burung dan binatang. Bahkan ada banyak desa, besar dan kecil, dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Tepat setelah Guru Tao Wuji muncul, seseorang segera berlari dan berteriak dengan hormat, Guru Tao. Guru Tao Wuji mengangguk sedikit, lalu membuka sumbat botol giok, dan dengan semburan kabut hitam keluar dari botol giok, sosok wanita tua itu muncul. Ketika wanita tua itu melihat Tao Wuji di depannya, seluruh wajahnya menjadi pucat dan dia terlihat sangat gugup. Bunuh saja aku kalau kamu mau. Kenapa kamu membawaku ke sini? Wanita tua itu melihat sekeliling dan tidak tahu di mana dia berada, apalagi apa yang akan dilakukan oleh Tao Wuji padanya. Tetapi wanita tua itu tahu bahwa sebagai seorang kultivator iblis, jika dia jatuh ke tangan orang lain, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik, dan dia sangat kejam terhadap para kultivator iblis. Bahkan ada transaksi jual-beli pembudidaya sihir di pasar gelap, dan Anda dapat menggunakan pembudidaya ajaib dengan imbalan berbagai sumber daya. Oleh karena itu, begitu seorang penggarap iblis terungkap dan ditangkap, cara terbaik adalah bunuh diri. Anda tidak boleh tertangkap, jika tidak hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Guru Tao Wuji tersenyum tipis dan berkata, saya menyingkirkanmu hanya untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Wajah wanita tua itu penuh keraguan.
Identitasmu sebagai kultivator iblis terungkap, dan cepat atau lambat kamu akan ditangkap. Jika aku tidak menerimamu, kamu akan dibawa pergi oleh orang lain. Aku membawamu ke sini hanya untuk menyelamatkanmu. Kamu bisa melihat siapa orang-orang di sini. Kata pendeta Tao Wuji. Bab 2587, Baik dan Jahat. Wanita tua itu melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, dan kemudian pada orang-orang di sekitarnya, matanya tiba-tiba menjadi terkejut. Ini, orang-orang ini juga adalah pembudidaya iblis, semuanya anggota klan iblisku. Wanita tua itu sangat terkejut karena dia menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah pembudidaya iblis seperti dia. Ya, orang-orang ini semua adalah pembudidaya setan. Sekarang kamu bisa hidup seperti mereka di sini. Pendeta Tao Wuji tersenyum tipis. Saat ini, wanita tua itu sedang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wanita tua ini, Tao Wuji adalah penyelamat kita. Setiap pembudidaya iblis di sini diselamatkan oleh Tao Wuji. Ini adalah tempat rahasia di kuil Wujue. Guru Tao Wuji mengizinkan kami tinggal di sini. Kamu tidak perlu takut. Guru Tao Wuji adalah orang baik. Dia tidak akan menyakiti kita. Pada saat ini, seorang pembudidaya iblis di samping berkata kepada wanita tua itu. Wanita tua itu memandang ke arah penggarap iblis dengan heran. Dia sangat terkejut karena dia mendengar bahwa penggarap iblis sangat membenci para penggarap setan sehingga dia memburu mereka kemana-mana. Setiap kali dia mendengar tentang seorang penggarap setan, dia akan bergegas ke sana. Tapi saya tidak menyangka bahwa pendeta Tao Wuji tidak membenci para penggarap iblis, tetapi ingin menyelamatkan mereka. Tetapi wanita tua itu tidak tahu mengapa guru Tao Wuji melakukan ini dan mengapa dia ingin menyelamatkan para penggarap iblis ini. Tampaknya melihat keraguan wanita tua itu, guru Tao Wuji tersenyum ringan dan berkata, apakah mereka manusia, iblis, atau binatang, mereka sebenarnya setara, tetapi kami tidak ingin perang antara dewa dan iblis mendorong iblis ke dalam jurang maut. Dan membuat iblis. Klan telah menjadi tikus jalanan yang semua orang harus kalahkan. Semua makhluk hidup harus hidup damai, jadi tidak perlu berkelahi dan membunuh. Saya ingin menjaga keseimbangan dan ketertiban ketiga suku, tetapi kekuatan saya terbatas, dan hanya ini yang bisa saya lakukan. Tahu kapan ketiga suku itu benar-benar bisa berdamai. Mata pendeta Tao Wuji menjadi dalam dan dia melihat ke langit, membuatnya tampak lebih tua. Wanita tua itu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kamu harus menjalani kehidupan yang baik di sini. Mungkin saat ketiga ras damai, kamu bisa bebas. Setelah Tao Wuji selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pendeta Tao, aku juga punya cucu perempuan di desa Dasi. Aku takut padanya. Wanita tua itu mengkhawatirkan keselamatan Yuner, lagi pula, Wu Feiyu dan orang-orang itu kejam. Saya tidak menemukan pembudidaya iblis lain di desa Dasi. Pendeta Tao Wuji memandang wanita tua itu dengan sedikit keraguan. Tidak, cucu perempuan saya berasal dari ras manusia. Saya telah bersembunyi di desa Dasi selama bertahun-tahun. Saya mengadopsi cucu perempuan ini sejak dia masih kecil. Saya khawatir orang-orang dari sekte Kuali Giok akan. Wanita tua itu tidak mengatakan apa yang dia katakan selanjutnya karena dia tidak berani mengatakannya, dia takut kata-katanya akan menjadi kenyataan. Pendeta Tao Wuji mengamati wanita tua itu dalam-dalam dan berkata perlahan, apa hubungan baik dan jahat dengan kelompok etnis? Sayangnya banyak orang tidak memahaminya sama sekali. Jangan khawatir, saya sudah memperingatkan orang-orang dari sekte Kuali Gio ketika saya pergi. Mereka tidak diperbolehkan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Saya yakin mereka tidak berani melanggarnya. Setelah Tao Wuji selesai berbicara, sosoknya melewati tirai cahaya dan perlahan menghilang. Wanita tua itu berdiri dengan hampa, seolah-olah dalam mimpi, dia sudah ditakdirkan untuk mati, tapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Nyonya tua, ayo pergi, aku akan mengatur tempat untukmu. Mantan kekasih guru Tao Wuji tampaknya adalah seorang kultivator iblis, tetapi manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Pada akhirnya, dia dipisahkan dan kekasihnya terbunuh. Pendeta Tao Wuji saat ini telah bekerja keras untuk menyelamatkan klan iblis kita. Jika ada lebih banyak orang seperti Tao Wuji, klan iblis kita mungkin benar-benar terselamatkan. Laki-laki itu mengajak wanita tua itu bersamanya dan mengobrol sambil berjalan, sepertinya dia sudah lama berada di sini dan tahu banyak tentang Tao Wuji. Bab 2588, Dikelilingi. Desa Dasi.
Orang-orang yang masih tenggelam dalam kesedihan tiba-tiba menemukan bahwa seluruh desa Dasi terkepung. Kepala desa tua, tidak baik, orang-orang dari desa Daking datang untuk menyerang desa Dasi kami. Seseorang berteriak panik dan melapor ke kepala desa tua. Setelah mendengar bahwa orang-orang dari desa Daking akan datang, kepala desa tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan keras, beritahu semua orang untuk mendapatkan senjata dan bersiap untuk bertahan melawan musuh. Tak lama kemudian, semua pria, wanita, dan anak-anak di desa Dasi angkat senjata. Meski menghadapi sekte seperti sekte Kuali Giok, masyarakat desa Dasi tidak berani melawan sama sekali, namun menghadapi desa yang sama seperti desa Daking, masyarakat desa Dasi tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Meski kekuatan desa Daking memang lebih kuat dari desa Dasi, namun penduduk desa Dasi yang sudah mengumpulkan banyak amarah siap bertarung dengan masyarakat desa Daking. Kepala desa tua itu naik ke menara di depan pintu dan melihat ratusan orang dari desa Daking di depannya, memegang senjata di tangan dan memandang mereka dengan penuh semangat. Pemimpin dari orang-orang ini adalah Xie Yukun, kepala desa di desa Daking. Orang ini dulunya adalah pemimpin bandit, tapi sekarang dia telah menjadi kepala desa. Dia ingin menggunakan ini untuk menjernihkan dirinya, tapi tidak ada penduduk desa yang sebenarnya. Di desa Daking, mereka semua adalah bandit, masih melakukan pekerjaan merampok keluarga dan rumah. Xie Yukun, kamu tiba-tiba membawa begitu banyak orang untuk menyerang desa Dasi kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mengira desa Dasi kami takut padamu. Kematian. Kata kepala desa tua dengan wajah dingin. Orang tua, jangan menakuti saya. Saya tidak takut. Saya membawa orang ke desa Dasi Anda hari ini karena saya dipercaya oleh orang lain. Jika Anda mematuhi saya, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda akan disembelih. Itu desamu. Orang tua, jangan lupakan apa yang dulu aku lakukan. Jika aku benar-benar membunuh desa, gadis-gadis di desamu akan menikmatinya. Xie Yukun berkata sambil mencibir di wajahnya. Ketika kepala desa tua mendengar ini, wajahnya menjadi merah karena marah, tetapi dia tahu bahwa Xie Yukun adalah pria yang kejam dan memiliki latar belakang sebagai bandit, jadi jika dia benar-benar menyerang desa, semua gadis di desa akan menderita. Xie Yukun, kamu bilang kamu dititip orang lain, tapi kamu dititipi siapa? Apapun yang kamu mau, minta saja. Selama aku punya di desa Dasi, aku bisa memberikannya padamu. Kepala desa tua berkompromi. Xie Yukun hanya menginginkan beberapa sumber daya dan barang setiap saat, jadi dia mengirim mereka pergi. Bagaimanapun, desa Dasi baru saja kehilangan begitu banyak orang, dan sekarang dia bertarung dengan desa Daking, dan dia takut akan terjadi hal itu. Menjadi lebih banyak korban. Banyak orang. Ada juga kepala desa tua yang takut semua wanita di desanya akan hancur. Kematian tidaklah mengerikan. Yang mengerikan adalah melihat wanitanya sendiri dihancurkan di depan matanya. Itu bahkan lebih buruk dari kematian. Saya di sini hari ini, dan saya tidak menginginkan apapun dari Anda. Anda hanya perlu menyerahkan seorang pria bernama Dev, dan saya akan segera membawanya pergi. Kata Xie Yukun. Dev, kepala desa tua itu tertegun dan langsung mengerti, dia sudah menebak kepada siapa Xie Yukun dipercayakan. Kepala desa tua melihat ke kejauhan, dan benar saja, di bawah pohon tidak jauh dari sana, dia melihat Wu Feiyu dan Ni Hang melihat ke sisi ini dengan ekspresi lucu di wajah mereka. Kepala desa tua tidak menyangka bahwa setelah pendeta Tao Huji memperingatkan kedua orang tersebut, mereka benar-benar berpikir untuk menggunakan orang-orang dari desa Daking untuk menghadapinya. Persetan, kami tidak akan menyerahkan saudara Dev. Zuzi memanjat menara dan mengumpat dengan marah pada Xie Yukun. Dasar bajingan kecil, kamu sedang mencari kematian sialan. Ketika Xie Yukun melihat dirinya dimarahi oleh seorang anak kecil, dia langsung menjadi geram. Kamu hanya mencari kematian sialan. Pilar itu membengkokkan busurnya, menarik anak panah, dan menembak ke arah Xie Yukun dengan suara mendesing. Xie Yukun menghindari panah itu dengan berbalik ke samping, lalu berkata dengan marah, bunuh mereka semua. Cepat masuk, dan semua wanita akan diberi hadiah untukmu. Bab 2589, Kekuatan Tiga Klan. Mengikuti auman Xie Yukun, orang-orang di desa Daking berteriak kegirangan dan mulai menembakkan panah ke arah desa Dasi. Masih ada masyarakat yang terus-menerus menyerang pintu gerbang desa Dasi, walaupun formasinya dipasang di sekitar gerbang desa Dasi, namun semuanya formasi sederhana, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Orang-orang di desa Dasi juga mulai melawan, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani menara. Zuzu juga sangat marah dan terus menembakkan panah di tangannya.
Tak lama kemudian, masyarakat di desa Daking dan desa Dasi terluka, dan orang-orang terus meninggal, tetapi masyarakat di desa Daking sama sekali tidak peduli dengan kematian, dan menyerang dengan putus asa, sedangkan masyarakat di desa Dasi mengetahui bahwa mereka pernah dilarikan ke dalam desa, mereka akan dibunuh. Tidak akan ada pemulihan, jadi lawanlah dengan segenap kekuatanmu. Dengan cara ini, kedua belah pihak bertarung mati-matian, sementara Wu Feiyu dan Ni Heng tidak jauh dari sana, melihat pertarungan di depan mereka dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah sedang menonton kesenangan. Apakah mereka orang-orang dari desa Dasi atau desa Daking? Di mata mereka, mereka adalah orang-orang yang paling tidak tersentuh, seperti semut, jadi mati atau tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran, gerbang desa Dasi dalam bahaya, dan menara di kedua sisi telah runtuh, hanya masalah waktu sebelum penduduk desa Daking bergegas masuk ke desa. Zuzi, pergi dan beritahu Yuner segera bahwa kalian berdua akan membawa Dev melarikan diri melalui jalan rahasia. Lari sejauh mungkin. Jangan kembali ke desa lagi. Kepala desa tua juga terluka saat ini, dia tahu bahwa desanya tidak dapat diselamatkan, jadi dia menarik pilar dan bersiap untuk membiarkannya melarikan diri bersama Dev. Fotu, lah. Kepala desa tua, aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal dan bertarung. Aku ingin mati bersamamu. Zuzu menangis, dia menolak untuk pergi. Kenapa kamu tidak patuh? Kamu dan Yuner membawa Dev pergi untuk mencari Ali. Dev harusnya tahu di mana Ali berada. Selama kamu hidup, kamu adalah masa depan desa Dasi kami. Ingatlah untuk membalaskan dendam kami di masa depan. Kepala desa tua itu berteriak ke pilar. Zuzu menggigit bibirnya, air mata terus mengalir, dan akhirnya mengangguk dan berlari menuju rumah Yuner. Saat Zuzu melarikan diri, gerbang desa Dasi runtuh, dan orang-orang dari desa Daking bergegas masuk. Saudari Yuner, desa ini telah diserang. Kepala desa tua meminta saya dan Anda untuk membawa saudara Dev dan melarikan diri melalui jalan rahasia. Zuzu berkata pada Yuner dengan terengah-engah. Ketika Yuner mendengar bahwa desanya telah dibobol, jantungnya berdetak kencang, lalu dia melihat ke arah Dev, yang masih koma, dan mengangguk. Yuner dan Zuzu melangkah maju dan mulai menggerakkan Dev, berniat membawa Dev dan melarikan diri melalui jalan rahasia. Tapi saat kedua orang itu sedang menggerakkan Dev, tubuh Dev tiba-tiba bersinar terang. Saat cahaya terus bertambah, tubuh Dev perlahan melayang, dan segera Dev membuka matanya. Melihat Dev sudah bangun, Yuner dan Zuzi berteriak kegirangan. Saudara Dev, kamu akhirnya bangun. Yuner melangkah maju dan melemparkan dirinya ke arah Dev dan menangis. Zuzi tidak bisa menahan tangisnya saat melihat Dev bangun. Dev tampak bingung saat ini, dengan hati-hati mengingat semuanya sebelum dia koma. Pada saat ini, dia ingat bahwa wanita tua itu memberinya manik-manik ajaib, dan dia jatuh koma setelah memakannya. Dev dengan lembut mengepalkan tinjunya dan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya pulih, tetapi dia bahkan telah mencapai alam transformasi tingkat ke-8, dan dia tampaknya memiliki kekuatan khusus di tubuhnya. Kekuatan semacam ini berbeda dengan kekuatan spiritual, sepertinya terbentuk dari beberapa jenis kekuatan yang bercampur. Dev membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya, dan kemudian membimbing kekuatan khusus di tubuhnya untuk mulai berenang di dalam tubuhnya. Apakah ini kekuatan dari 3 klan? Dev sangat terkejut, karena ia menemukan bahwa selain kekuatan naga, juga terdapat kristal naga di tubuhnya, baik itu kekuatan spiritual, kekuatan tanda Dao, atau bahkan kekuatan para orc yang dimilikinya. Baru saja diperoleh, semuanya terintegrasi bersama. Bab 2590, tidak berharga. Kekuatan semacam ini berada dalam kondisi ledakan, jauh lebih kuat daripada kekuatan sederhana apapun pada saat ini. Kekuatan 3 klan muncul di benak Dev. Ini adalah integrasi kekuatan 3 klan menjadi satu. Meskipun Dev hanya tahu sedikit tentang kekuatan 3 klan, dia tahu bahwa kekuatan ini pasti sangat kuat. Saat Dev masih shock, dia tiba-tiba terbangun oleh suara perkelahian di luar. Dev dengan cepat bertanya, Yuner, apa yang terjadi di luar? Saudara Dev, orang-orang dari desa Daking ada di sini. Mereka telah menyerbu desa dan membunuh orang di mana-mana. Zuzi buru-buru mengikuti Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia segera bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh Yuner dan Zuzu. Saudara Dev, kepala desa tua meminta kami berdua untuk membawamu melarikan diri melalui jalan rahasia. Jangan keluar, mereka di sini untuk mencarimu. Kamu pasti akan mati setelah keluar. Orang-orang dari Sekte Kuali Giok juga ada di sana, mereka menghasut orang-orang dari desa Daking untuk melakukan ini.
Zuzu berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung menjadi marah, sekarang kekuatannya telah pulih dan dia telah dipromosikan ke alam transformasi tingkat ke-8, dia tidak lagi takut pada Wu Feiyu dari Sekte Kuali Giok. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku sudah memulihkan kekuatanku sekarang dan aku tidak akan takut pada mereka lagi. Dev mendorong Yuner dan Zuzi menjauh dan langsung lari. Ketika Dev baru saja berlari keluar ruangan, yang dilihatnya adalah segunung mayat dan lautan darah banyak orang di desa Dasi jatuh ke dalam genangan darah. Kepala desa tua masih bertahan dengan orang-orang yang tersisa. Melihat segala sesuatu di depannya, mata Dev mulai basah, dan akhirnya berubah dari lembab menjadi merah darah. Aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh desa Dasi, langit tiba-tiba menjadi sangat gelap, dan angin serta pasir mulai menyapu langit. Semua orang yang bertempur ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, mereka berhenti dan menatap langit yang redup dengan linglung. Mata Dev merah saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Dev seperti iblis yang keluar dari neraka, matanya bersinar merah. Dev. Kepala desa tua tampak sedikit bersemangat saat melihat Dev sudah bangun. Kepala desa tua, terima kasih. Tolong bawa orang-orangnya beristirahat dan serahkan sisanya padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti desa Dasi pergi. Mereka semua harus mati. Saat kata kematian keluar dari mulutnya, paksaan yang mengerikan keluar dari tubuh Dev. Orang-orang di desa Daking panik, dan tiba-tiba menyadari bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak, dan kemudian mereka merasa seolah-olah sedang ditekan erat oleh gunung besar. Banyak orang di desa Daking yang langsung remuk hingga muntah darah, dan ada pula yang langsung remuk hingga meledak hingga mati. Dev tidak bergerak, kekuatan kursif ini saja telah menyebabkan banyak korban jiwa bagi orang-orang di desa Daking. Inilah kesenjangannya, kesenjangan kekuatan. Xie Yukun ditekan begitu keras hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, kaki dan lututnya langsung hancur. Dia memandang Dev di depannya dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sekuat itu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan pernah setuju dengan Wu Feiyu dan yang lainnya. Tapi apa gunanya menyesal sekarang, sudah terlambat. Kalau begitu Dev keluar. Wu Feiyu mengatakan sesuatu, lalu melompat bersama Niheng dan mendarat di desa Dasi. Ketika Xie Yukun melihat Wu Feiyu dan yang lainnya datang, dia segera mendapatkan harapan dan buru-buru berkata, Tuan Wu, selamatkan aku, selamatkan aku. Xie Yukun mengikuti Wu Feiyu untuk meminta bantuan, lagi pula dia bekerja untuk Wu Feiyu. Namun siapa sangka Wu Feiyu bahkan tidak melihat ke arah Xie Yukun, melainkan hanya melambaikan tangannya dengan lembut, kepala Xie Yukun langsung bergerak, dan ia tewas mengenaskan di tempat. Bagi Wu Feiyu, Xie Yukun tidak ada nilainya sama sekali, paria yang tidak berharga hanya akan mati. Bab 2591, tak tersentuh. Dev, Wu Feiyu dan Niheng berdiri berhadapan. Pada saat ini, aura Wu Feiyu dan Niheng meledak, dan mereka masing-masing mengepalkan senjatanya. Karena mereka menemukan bahwa aura Dev telah berubah lagi saat ini, hanya dalam beberapa hari, kekuatan Dev terus meningkat, dari paria yang tidak mencolok ke level yang sama dengan mereka. Ternyata kamu juga seorang biksu transformasi, dan kamu sebenarnya bersembunyi di antara kelompok yang tak tersentuh ini. Wu Feiyu memandang Dev dan berkata, yang tak tersentuh yang kamu sebut memiliki daging dan darah yang sama denganmu. Hari ini aku akan membuatmu menyadari bahwa kamu adalah yang tak tersentuh yang kamu panggil. Kata Dev dengan ekspresi dingin. Wu Feiyu sepertinya merasakan niat membunuh yang dingin dan menusuk di tubuh Dev, dan untuk sesaat dia tidak berani berbicara. Niheng di samping sedikit mengernyit, lalu melangkah maju dan berkata, apakah kamu Dev? Saya Niheng, murid tertua dari Sekte Kuali Giok. Saya pikir Sekte Kuali Giok kami memiliki beberapa kesalahpahaman denganmu. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke Sekte Kuali Giok? Saya pikir guru kami akan menerima Anda sebagai murid demi kultivasi Anda. Tahukah Anda bahwa merupakan suatu kehormatan tertinggi untuk bergabung dengan Sekte Kuali Giok dan menjadi murid dari Sekte Kuali Giok? Ini jauh lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang tak tersentuh ini. Niheng merasakan aura dan kekuatan Dev, dan sebenarnya memiliki ide untuk merekrut Dev. Lagi pula, hampir mustahil bagi seorang biksu untuk mencapai alam transformasi di desa pegunungan terpencil ini. Niheng takut dengan latar belakang dan kekuatan yang dimiliki Dev di belakangnya. Menjadi murid dari Sekte Kuali Giok.
Bibir Dev sedikit terangkat, bahkan jika tuanmu ada di sini, dia hanya pantas jika aku berlutut. Tanyakan padanya apakah dia berani menerimaku sebagai muridnya. Beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Tahukah kamu bahwa bahkan Raja Iblis di sekitarmu pun menghormati tuanku? Kamu adalah anak muda yang berani mengucapkan kata-kata yang menghina tuanku. Kamu mencari kematian. Wu Feiyu berteriak dengan marah pada Dev. Mereka tidak menyangka bahwa tuan mereka Hu Yixiao memang telah berlutut di hadapan Dev. Nak, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bertransformasi. Kami berdua takut padamu. Kata Niheng dengan ekspresi dingin. Meskipun Dev saat ini berada di alam transformasi, keduanya juga tidak lemah, keduanya berada di alam transformasi, masih sangat mudah bagi mereka untuk bertarung 2 lawan 1. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dev memiliki kekuatan 3 klan di tubuhnya saat ini, meskipun wilayahnya tidak meningkat banyak, kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun Dev sekarang hanya berada di alam transformasi tingkat ke-8, bahkan jika dia bertemu dengan seorang biksu di bawah alam penggabungan tingkat ketiga, Dev tidak takut sama sekali. Bahkan jika dia bertemu dengan biksu tingkat 5 di alam fusion, Dev masih bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana kekuatan Dev saat ini bisa dibandingkan dengan Wu Feiyu dan Niheng? Yang aku butuhkan bukanlah kamu takut padaku, yang aku inginkan adalah 2 nyawamu. Saya ingin membalaskan dendam penduduk desa Dasi. Tubuh Dev meletus dengan niat membunuh yang kental. Niat membunuh ini, dengan sedikit darah, menyelimuti Wu Feiyu dan Niheng. Jika bukan karena 2 orang ini, bagaimana bisa begitu banyak penduduk desa di desa Dasi yang mati? Dev ingin membalaskan dendam mereka. Dev, apakah pantas bagimu untuk membalaskan dendam sekelompok orang tak tersentuh dan menjadi musuh sekte Kuali Giok kita? Niheng bertanya. Kamu paria, hanya karena mereka lemah dan lebih rendah darimu. Kata Dev dengan mata dingin. Begitulah di dunia dewa dan manusia. Seorang pahlawan dinilai dari kekuatannya. Jika kekuatannya kurang baik, dia hanyalah seekor semut. Kekuasaan dunia para dewa dan manusia. Kalau tidak mau jadi paria, tingkatkan kekuatanmu. Tidak ada yang memaksa mereka jadi paria, hanya saja mereka kurang kuat. Apa yang dikatakan Niheng jelas dan logis, dan saya merasa apa yang dia katakan masuk akal. Bab 2592, itu leluhurmu. Dev menjadi semakin marah setelah mendengar penjelasan Niheng. Di dunia ini, ada orang yang kuat dan lemah. Tidak semua orang bisa menjadi kuat. Apakah kamu pikir kamu kuat sekarang karena kamu adalah seorang biksu di alam transformasi? Bahwa kamu dapat mendominasi orang lain? Di mata master sejati, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Aku bisa membunuhmu sekarang juga, dan kalian berdua seperti semut di mataku. Kalau begitu kalian berdua juga disebut tak tersentuh. Dev bertanya. Dev, kamu dan aku memiliki tingkat kekuatan yang hampir sama, tetapi kamu berani mengatakan hal seperti itu tanpa rasa malu. Karena kamu tidak mendengarkan bujukan, kamu tidak punya pilihan selain mati. Niheng tidak ingin berbicara omong kosong dengan Dev, dan aura pembunuh mulai muncul di tubuhnya. Awalnya, dia ingin menipu Dev agar bergabung dengan sekte Kuali Giok agar mudah, tetapi dia tidak menyangka Dev tidak akan mendengarkan sama sekali. Karena Dev tidak mendengarkan, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Kamu akan tahu siapa yang meninggal nanti. Dev tersenyum dingin, meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Pedang dari pedang pembunuh naga memancarkan gelombang dingin, meskipun roh pedang Zhongli terluka dan tidak dapat lepas dari pedang sekarang, meski begitu, aura yang terpancar dari pedang pembunuh naga sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini adalah pedang. Pedang. Tidak heran guru ingin membawamu kembali hidup-hidup. Sepertinya kamu memiliki banyak harta. Setelah Niheng selesai berbicara, dia memanfaatkan situasi ini dan mengambil tindakan terhadap Dev. Ketika Wu Feiyu melihat ini, dia juga mengambil tindakan di saat yang sama, keduanya menghadapi Da Fei dalam serangan menjepit. Melihat pemandangan ini, kepala desa tua dan Yuner sangat gugup, tapi tidak ada gunanya merasa gugup, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Belum lagi berpartisipasi, meskipun Anda dekat, Anda mungkin akan terluka setelahnya. Bagus sekali. Dev juga melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saya melihat Niheng mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan langit dipenuhi dengan cahaya pedang, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Dev.
Dan pisau kepala harimau di tangan Wu Feiyu langsung menebaskan pisau tajam sepanjang beberapa kaki, dengan aura yang menakutkan, dan jatuh. Kedua pria itu menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka mengambil tindakan. Bagaimanapun, Dev tidak lemah. Jika mereka ingin menangkap Dev hidup-hidup, mereka hanya bisa membuat Dev kehilangan kemampuan bertarungnya sejak awal. Anda harus tahu bahwa menangkap seseorang hidup-hidup 10 kali dan 100 kali lebih sulit daripada membunuhnya. Dan melihat Dev seperti ini, mustahil bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup, jadi mereka harus membuat Dev tidak berdaya untuk mencegah Dev melakukan bunuh diri. Kedua orang ini memiliki pemikiran yang sangat baik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa di mata Dev, dia meremehkan mereka sama sekali, jadi bagaimana dia bisa bunuh diri. Menghadapi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bilah tajamnya, Dev memunculkan senyuman dingin di bibirnya, dengan rasa jijik dan ejekan di matanya. Bersaing ilmu pedang denganku, aku khawatir aku leluhurmu. Pedang pembunuh naga di tangan Dev berada di dalam kehampaan dengan sedikit ketukan, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di seluruh kehampaan. Boom! Cahaya pedang Nihang dan pedang Wu Feiyu jatuh tiba-tiba, tapi semuanya terhalang oleh bunga pedang yang disadap ringan Dev. Saat bumi bergetar, gumpalan asap membubung ke langit. Tubuh Dev tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Melihat Wu Feiyu dan Nihang, keduanya terlempar ke belakang oleh kekuatan tabrakan. Wu Feiyu dan Nihang tersentak dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mata kedua orang itu membelalak tak percaya. Kalian pasti tahu kalau mereka berdua bergandengan tangan dan menggunakan seluruh kekuatan mereka saat menyerang, mereka seharusnya bisa mengalahkan Dev di level yang sama. Tanpa diduga, Dev hanya menggunakan pedangnya dengan ringan di kehampaan untuk menetralisir gerakan mereka berdua tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Bab 2593, tiba dalam sekejap. Apakah ini terlalu luar biasa? Mengapa demikian? Dev mengabaikan kedua orang yang terkejut itu, tapi menatap pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan lembut mengelusnya dengan tangannya. Untuk menghadapi kalian berdua, aku sebenarnya menggunakan pedang pembunuh naga. Aku sangat menghargai kalian. Tidak ada gunanya membunuh kalian berdua jika pedangku rusak sedikit saja. Saat Dev mengatakan itu, dia benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga. Pukulan tadi membuat Dev tahu bahwa dia telah melebih-lebihkan kekuatan Wu Feiyu dan Nihang. Wu Feiyu dan Nihang melihat bahwa Dev bahkan telah menyimpan senjatanya. Ini jelas tidak menganggapnya serius. Ini adalah penghinaan yang telanjang, dan mereka langsung marah. Setelah menyingkirkan pedang pembunuh naga, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas berkilauan menutupi tubuh Dev. Jika kalian berdua berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa membiarkan kalian mati sedikit lebih bahagia. Dev memandang Wu Feiyu dan Nihang dan berkata, "Nak, jangan terlalu sombong. Kekuatanmu saat ini hanya mengandalkan harta yang ada di tanganmu. Tanpa benda-benda ini, bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami?" Wu Feiyu berpikir bahwa Dev dengan mudah menerima pukulan mereka sekarang karena pedang di tangannya. Saya telah menyimpan senjata saya sekarang, dan selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengalahkan Anda tanpa senjata. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergetar dan dia berada di depan Wu Feiyu dalam sekejap. Kekuatan tiga klan di tubuh Dev diaktifkan, dan dia melakukan langkah angin, yang secara langsung meningkatkan kecepatan langkah angin hingga ekstrim. Seolah-olah seluruh orang tidak bergerak, tetapi cepat berlalu. Wu Feiyu tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia tidak menyangka bahwa pada jarak lebih dari 10 meter, Dev hanya menggoyangkan tubuhnya dan sudah berada di depannya. Ketika Wu Feiyu bereaksi, semuanya sudah terlambat, dia hanya merasakan suatu kekuatan menghantam perutnya, lalu tubuhnya terbang seperti layang-layang, lalu menghantam tanah dengan keras, mengguncang tanah, buat lubang dalam dengan diameter beberapa meter. Nihang, yang berada di samping Wu Feiyu, tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak memperhatikan ketika Dev tiba di depannya. Dia bahkan tidak melihat bayangan. Dev sepertinya muncul begitu saja. Berapa kecepatan ini? Tidak bisakah kamu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu? Wajah Nihang dipenuhi ketakutan dan tubuhnya gemetar. Mustahil bagi seorang biksu di alam transformasi untuk melakukan teknik seperti perjalanan waktu. Tapi fakta ada di hadapannya, dan Nihang harus mempercayainya. Saat ini, Nihang ketakutan, dan dia akhirnya percaya apa yang dikatakan Dev. Di depan Dev, mereka hanyalah semut, yang disebut tak tersentuh.
Niheng mundur dengan putus asa, dan pada saat yang sama melemparkan tangannya, asap putih langsung memenuhi udara, membentuk penghalang di depannya. Ini adalah racun unik yang dimurnikan oleh Sekte Kuali Giok mereka, yang dapat membuat orang kehilangan kemampuannya seketika setelah menghirupnya. Setelah membuang racunnya, hati Niheng sedikit rileks. Melihat hamparan putih luas di depannya, Niheng merasa Dev pasti kehilangan kemampuannya untuk bergerak, kalau tidak, dia pasti sudah menyusul sekarang. Saat Niheng membantu Wu Feiyu dengan wajah bahagia, dia mendengar suara langkah kaki. Ketuk-ketuk-ketuk. Setiap langkah sepertinya menginjak hati dua orang. Pada saat ini, hati Niheng dan Wu Feiyu berdebar kencang. Masuk akal jika tidak ada yang bisa bertindak di bawah racun seperti itu. Namun suara langkah kaki membuktikan bahwa seseorang masih bergerak, dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Keduanya menjadi gugup, mereka berharap yang masih berjalan bukanlah Dev. Bab 2594, Pil Penambah Ki. Namun ketika sosok Dev keluar dari asap putih, hati mereka langsung hancur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wu Feiyu memandang Niheng dengan bingung. Anda harus tahu bahwa racun ini secara eksklusif dimurnikan oleh Sekte Kuali Giok, dan murid Sekte Kuali Giok biasa tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Sebagai murid tertua, Niheng hanya membawa racun ini di tubuhnya, tapi sekarang racunnya tidak bekerja. Niheng juga bingung saat ini, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dalam hal alkimia, tuan mereka Hu Yixiao adalah adik dari Dev, dan tubuh Dev telah lama kebal terhadap racun apapun yang masuk ke tubuh Dev akan dimurnikan oleh hati yang memadatkan seni berubah. Melihat dua orang yang kebingungan itu, Dev tersenyum dingin, untuk kompetisi ilmu pedang, saya adalah leluhurmu, dan untuk keterampilan memurnikan obat, tuanmu akan memanggilku kakek ketika dia melihatnya. Kalian peracun sampah juga ingin meracuni. Serahkan aku. Begitu Dev selesai berbicara, sosoknya melintas lagi, tepat di depan Niheng dan Wu Feiyu. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras dan meninju. Dengan berkah dari kekuatan tiga klan, kekuatan tinju cahaya suci langsung meningkat pesat, dan cahaya keemasan yang muncul dari tinju Dev seperti matahari. Boom! Angin tinju yang sangat kencang menghancurkan seluruh kehampaan, tubuh Wu Feiyu dan Niheng lebih seperti jerami, dan mereka terbang langsung. Kedua orang itu memuntahkan darah dan menghantam tanah dengan keras. Di depan Dev, yang memiliki kekuatan tiga klan, keduanya sangat rentan. Kenapa kamu begitu kuat di alam yang sama? Wu Feiyu tidak mengerti mengapa ini terjadi. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Niheng tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia juga harus menjadi keturunan keluarga bangsawan di dunia surga dan manusia, dia ingin tahu siapa Dev. Kalian harus tahu bahwa meskipun Sekte Kuali Giok bukanlah yang terkuat di area ini, sebagai keturunan langsung dari Sekte Kuali Giok, mereka hampir bisa berjalan menyamping di area ini, namun mereka tidak ingin dikalahkan oleh Dev yang merupakan di alam yang sama hari ini. Saya tidak dapat menemukan utara. Apalagi masih 2 lawan 1, dan tak satu pun dari mereka bisa memanfaatkannya, malah mereka dipukuli begitu keras hingga tak mampu melawan. Saya tidak memiliki identitas, dan saya tidak memiliki kekuatan di belakang saya. Anda tidak perlu takut dengan identitas saya. Jika kalian berdua masih memiliki kartu, tunjukkan semuanya. Jika tidak, saya akan mengirim Anda ke neraka. Kata Dev dengan tatapan dingin. Wu Feiyu dan Niheng saling membantu untuk berdiri, melihat mata dingin Dev, mereka tahu bahwa jika Dev tidak mati, merekalah yang akan mati. Saat ini, keduanya tidak berniat menangkap Dev hidup-hidup. Dev, jangan terlalu sombong. Sebagai murid langsung dari Sekte Kuali Giok, kami tidak bisa dengan mudah dibunuh olehmu. Mata Wu Feiyu sedikit menyipit dan dia berkata. Tentu saja aku tahu, bahkan adik laki-lakimu Zhang memiliki kartu pesanan penyelamat nyawa. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki sarana untuk melindungi hidupmu? Tapi apapun sarana yang kamu miliki, kamu tidak bisa menyelamatkan nyawamu, bahkan jika tuanmu datang. Bahkan Raja Surga, aku tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Dev memancarkan niat membunuh demi orang mati di desa Dasi, Dev tidak akan membiarkan Wu Feiyu dan Niheng pergi hidup-hidup. Kamu terlalu gila. Setelah Niheng selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 pil hitam dari tubuhnya, dan kemudian menyerahkan salah satunya kepada Wu Feiyu. Tanpa ragu-ragu, keduanya langsung menelan pil itu.
Segera setelah itu, ekspresi kedua orang itu mulai menjadi ganas, dan aura di tubuh mereka juga terus meningkat, dan mereka segera mencapai tingkat alam transformasi tingkat ke-9. Dev hanya berada di alam transformasi tingkat ke-8, tetapi sekarang dia harus menghadapi dua lawan yang berada di alam transformasi tingkat ke-9. Pil meledak, kamu menggunakan pil tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatanmu, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Dev mencibir. Dev, ini bukan pil yang meledak. Ini adalah pil penambah ki yang ditingkatkan. Ini tidak akan memiliki efek samping apapun pada tubuh kita. Niheng memandang Dev dan berkata dengan dingin. Bab 2595, aku akan berlutut untukmu. Bahkan jika kamu meminum ramuan Taisang Laojun, kamu tidak akan bisa mengubah nasibmu hari ini. Dev berkata dengan dingin. Kalau begitu ayo kita coba. Setelah Niheng selesai berbicara, dia melirik ke arah Wu Feiyu. Kedua orang yang telah meningkatkan kekuatan mereka bergegas menuju Dev lagi. Coba saja. Dev juga langsung melompat, dan mereka bertiga mulai bertarung bersama. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Dev terus bertarung dengan dua orang yang mengikutinya, dan membawa mereka ke pegunungan di luar desa Dasi. Pada saat ini, Dev tampaknya tidak terburu-buru untuk mengalahkan kedua orang itu, melainkan membiarkan kedua orang itu menjadi rekan tandingnya. Dev baru saja memperoleh kekuatan 3 klan, jadi dia hanya meminta Wu Feiyu dan Niheng menjadi rekan tandingnya agar terbiasa dengan penggunaan dan kontrol kekuatan 3 klan. Setelah memiliki kekuatan 3 klan, setiap gerakan Dev jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di atas pegunungan, suara gemuruh terus terdengar, batu-batu besar pecah, dan pohon-pohon besar tumbang, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Kepala desa tua dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang, dan hanya bisa berdoa dalam hati untuk Dev. Di dalam hati mereka, mereka tidak dapat membantu sama sekali. 10 menit kemudian, pegunungan yang semula setinggi 100 meter itu ditebang puluhan meter oleh pertarungan antara 3 orang. Apakah kamu punya cara lain? Jika tidak, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah Dev memaksa mereka berdua mundur dengan satu telapak tangan, dia berkata dengan tenang. Sekalipun keduanya telah meningkatkan kekuatan mereka, itu masih belum cukup di mata Dev. Jika keduanya tidak memiliki cara lain, Dev tidak ingin membuang waktu. Niheng dan Wu Feiyu memandang Dev dengan wajah terkejut, meskipun kekuatan mereka telah meningkat sekarang, mereka masih tidak bisa mengalahkan Dev. Dan sepertinya Dev sangat santai menghadapi mereka. Kalian pasti tahu kalau Dev menggunakan tangan kosong. Keduanya memegang senjata. Ditambah lagi, 2 lawan 1, mereka masih belum bisa mengalahkan Dev. Saat ini, keduanya hanya merasakan kulit kepala mati rasa. Sepertinya kalian berdua tidak punya pilihan lain, jadi pergilah ke neraka. Tinju Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meninju kedua orang itu. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka segera mengangkat tangan untuk memblokirnya. Dentang. Terdengar suara nyaring, dan senjata di tangan Wu Feiyu dan Niheng langsung patah, lalu kedua pria itu langsung terbang. Kali ini, butuh banyak usaha bagi mereka berdua untuk berdiri dengan bantuan. Namun, Dev tidak mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, sebaliknya, dia memandang Wu Feiyu dan Niheng dengan tenang, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketika Wu Feiyu dan Niheng melihat ini, mereka semua memandang Dev dengan gugup, karena mereka tidak tahu kapan Dev akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sekarang mereka mengerti bahwa Dev dapat membunuh mereka kapan saja jika dia mau. Chen, Dev, kami tidak memiliki keluhan. Aku akan berlutut di hadapanmu. Bisakah kamu berhenti membunuhku? Psikologi Wu Feiyu sepertinya telah runtuh, dia tidak ingin mati, jadi dia bertanya pada Dev. Wu Feiyu, apa yang kamu bicarakan? Sebagai keturunan langsung dari Sekte Kuali Giok, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Sungguh memalukan bagi Sekte Kuali Giok kami. Jika guru mengetahuinya, Anda akan dikuliti dan dijepit. Ketika Niheng melihat Wu Feiyu harus mengambil inisiatif berlutut di depan Dev untuk bertahan hidup, dia langsung berteriak dengan marah. Tapi Niheng tidak tahu bahwa bahkan tuan mereka telah berlutut di hadapan Dev, jadi siapa mereka? Namun, Dev tidak menjawab Wu Feiyu, tetapi berdiri di sana dengan pandangan kosong, pikirannya sepertinya tidak lagi berada di sini. Melihat Dev tidak berbicara, Wu Feiyu dan Niheng saling memandang, lalu perlahan mundur. Bahkan jika ada peluang bagus untuk menyerang Dev sekarang, mereka berdua tidak berani menyerang Dev lagi.
Setelah mundur ratusan meter, Wu Feiyu dan Ni Heng melihat Dev masih tidak bergerak, jadi mereka diam-diam menghela nafas lega, berbalik dan lari. Bab 2596, Tanda Perintah Jaminan. Saudara Dev, mereka berdua melarikan diri. Ketika Zuzi melihat Dev tidak bergerak dan melihat Wu Feiyu dan yang lainnya melarikan diri, dia langsung berteriak dengan cemas. Tapi Dev masih tidak bergerak, seluruh tubuhnya tampak membeku. Baru setelah Wu Feiyu dan Ni Heng menghilang, mata Dev sedikit berubah. Saya mengerti penggunaan kekuatan ketiga klan ini. Wajah Dev tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia melihat ke arah di mana Wu Feiyu dan yang lainnya melarikan diri, sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap. Tidak peduli jurus apapun yang digunakan Dev, kekuatan yang dia gunakan hanyalah salah satu dari kekuatan tiga klan. Tidak ada teknik yang bisa melepaskan kekuatan ketiga klan secara bersamaan. Sekarang Dev akhirnya menemukan jawabannya. Melihat Dev sudah tidak ada lagi, Wu Feiyu dan Ni Heng menyeka keringat dingin di dahi mereka. Saya berhasil melarikan diri. Saya tidak menyangka orang ini begitu kuat. Sekte manakah dia? Wu Feiyu bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, tidak mungkin seorang penduduk desa yang tinggal di desa pegunungan memiliki kekuatan seperti Dev. Untuk dapat mengembangkan kekuatan seperti itu, sumber daya yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Desa pegunungan seperti ini tidak dapat memiliki begitu banyak sumber daya. Bagaimana saya tahu? Saya hanya bisa kembali dan melaporkannya dengan jujur. Cepat pergi, orang itu akan segera menyusul. Ni Heng juga ditakuti oleh Dev dan menyuruh Wu Feiyu lari menyelamatkan nyawanya. Tapi saat kedua orang itu bergerak, mereka melihat kilatan cahaya datang. Sebelum kedua orang itu bisa melihat apa yang sedang terjadi, mereka hanya mendengar teriakan Wu Feiyu. Ah! Salah satu lengan Wu Feiyu terbang ke udara, dan lengan yang patah itu mengeluarkan banyak darah. Ini, berapa kecepatan ini? Ni Heng tercengang, dengan keringat dingin di dahinya, dia tidak pernah menyangka Dev akan menyusul begitu cepat. Mereka melihat Dev berdiri di depan mereka berdua, dengan ekspresi tenang, dan aura samar terus mengalir di sekitar Dev. Mereka dapat melihat fluktuasi kehampaan di sekitar Dev dengan mata telanjang, tetapi mereka tidak bisa. Aku tidak merasakannya, tunjukkan aura yang dipancarkan oleh Dev. Pada saat ini, Dev menatap samar-samar ke mata mereka, seolah-olah dia tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan mereka. Perlahan-lahan, sosok Dev mulai menjadi lebih jelas, dan pada saat yang sama, aura yang mengalir di sekitar Dev berubah menjadi pedang terbang mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Dev, membentuk pedang besar. Formasi. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh pedang terbang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar Wu Feiyu dan Ni Heng sebelumnya, dan berbeda dari aura etnis manapun. Di tengah formasi pedang besar, wajah Dev tenang, seperti makhluk abadi yang turun dari dunia abadi, dengan tampilan yang mengintimidasi. Kakak, ini. Sebenarnya aura apa pada orang ini? Terlalu menakutkan. Wu Feiyu menyeringai kesakitan, tidak peduli untuk membalut lukanya, dan menatap Dev dengan ngeri. Ni Heng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu jenis nafas apa itu. Jenis nafas ini lebih murni dari energi spiritual dan 100 kali lebih kuat dari kekuatan spiritual. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Penampilan Dev kali ini telah membuat mereka berdua pingsan. Kalian berdua benar-benar hebat, kalian telah menjadi penguji kekuatan tiga klan. Dev berkata dengan tenang. Kekuatan tiga klan. Wu Feiyu dan Ni Heng tercengang pada saat yang sama. Mereka tidak tahu apa kekuatan ketiga klan itu. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbang ke arah mereka berdua. Melihat ini, Ni Heng mencoba yang terbaik untuk menahan penghalang dan berteriak keras, "Adik laki-laki, cepat ambil perintah keamanan." Saat itulah Wu Feiyu bereaksi, dia segera mengeluarkan token jaminan dari pinggangnya dan menodai token itu dengan darahnya sendiri di lengannya yang patah. Bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan, cahaya dari tanda perintah pelindung membungkus kedua orang itu dengan erat. Ni Heng juga mengambil kesempatan untuk mengeluarkan tanda perintah pelindungnya sendiri, dan kemudian menyemprotkan seteguk darah ke token itu. Bab 2597, Hidup Lebih Buruk dari Kematian. Kedua perintah perlindungan memancarkan cahaya pada saat yang sama, dan penghalang mengelilingi kedua orang tersebut, memberi mereka rasa aman. Sayangnya, sebelum mereka berdua bisa mengambil nafas, mereka menemukan bahwa penghalang yang dibentuk oleh kartu pelindung sama rapuhnya seperti kaca di bawah serangan pedang terbang itu, dan hancur dalam sekejap.
Saat ini, kedua orang itu tercengang, ini adalah kartu truf terakhir mereka, tapi kartu truf terakhir ini sangat rentan di depan Dev. Ah! Lengan Wu Feiyu yang lain terpotong, dan kakinya tergores banyak luka oleh pedang terbang, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Ni Heng juga mengalami nasib yang sama, semua anggota tubuhnya terpotong dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dev bergoyang dan muncul di atas mereka berdua dalam sekejap, menatap Wu Feiyu dan Ni Heng seolah-olah makhluk abadi telah tiba. Wu Feiyu dan Ni Heng menatap Dev. Saat ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata mereka. Saat ini, mereka hanya ingin mati bahagia. Siapa kamu? Bunuh kami jika kamu bisa. Tuanku akan membalaskan dendam kami. Ni Heng memandang Dev dan berkata. Wu Feiyu tidak berkata apa-apa, matanya kusam. Dia selalu berpikir bahwa Dev adalah seorang paria di pegunungan, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Dev sangat kuat dan seharusnya menjadi putra dari sekte bangsawan tertentu. Sekarang Dev membunuh dua orang dari sektenya secara instan. Teman-teman, sekarang mereka tidak tahu siapa Dev. Dev tidak menjawab Ni Heng, tetapi mengulurkan tangannya dan meraih kedua orang itu di tangannya, seperti membawa ayam kecil, dan membawanya kembali ke desa Dasi. Jika Dev tidak membunuh mereka berdua, dia akan membiarkan penduduk desa Dasi membunuh mereka secara pribadi untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Zuzi dan kepala desa tua sangat gembira saat mereka melihat Dev kembali membawa Wu Feiyu dan Ni Heng. Saudara Dev, kamu baik-baik saja. Zuzu dan Yuner berlari ke depan dan berkata kepada Dev dengan prihatin. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Jangan khawatir. Dev tersenyum tipis, lalu memandang kepala desa tua itu dan berkata, Kepala desa tua, saya membawa kembali kedua pelaku ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Kepala desa tua itu menitikkan air mata karena kegembiraan, lalu mengangguk. Semua penduduk desa di desa Dasi memandang Wu Feiyu dan Ni Heng dengan marah, jika bukan karena dua orang ini, bagaimana bisa begitu banyak orang di desa Dasi yang mati? Bunuh mereka, bunuh mereka. Semua penduduk desa di desa Dasi meraung marah. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kita tidak boleh membiarkan mereka mati dengan mudah, kita harus menyiksa mereka sampai mati. Setelah mengatakan itu, kepala desa tua mengikat Wu Feiyu dan Ni Heng di alun-alun. Faktanya, meskipun mereka tidak diikat, mereka tidak akan bisa melarikan diri, semua anggota tubuh mereka telah dipatahkan oleh Dev. Khusus untuk Wu Feiyu, kedua lengannya dipotong, hampir tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Setelah mengikat kedua pria tersebut, kepala desa tua berkata, teman-teman, karena merekalah kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita harus membalas dendam sekarang. Kalian masing-masing dapat mencoba yang terbaik untuk menyiksa mereka, tetapi jangan pernah membiarkan mereka mati. Kalian harus meninggalkan nafas untuk orang-orang di belakang kalian. Kepala desa tua mengikuti banyak penduduk desa dan menjelaskan, dan semua orang mengangguk setuju. Mari kita mulai dengan orang ini. Kepala desa tua menunjuk ke arah Wu Feiyu dan berkata, bagaimanapun, Wu Feiyu datang ke desa Dasi dua kali dan memukuli, memarahi, dan mempermalukan orang-orang di desa Dasi, semua orang di desa membencinya. Semua penduduk desa berbaris dan mulai menyerang Wu Feiyu. Ada orang yang memotong daging Wu Feiyu dengan pisau, ada yang menggunakan batu untuk memukulnya, dan ada pula yang menggunakan api untuk membakarnya, namun mereka tidak akan menyerang bagian vitalnya dan tidak akan membiarkan Wu Feiyu mati. Jeritan Wu Feiyu bergema di seluruh alun-alun. Sekarang dia ingin segera mati. Hidup sekarang adalah semacam kesakitan. Sayang sekali dia ingin mati, tapi dia tidak bisa mati sama sekali. Inilah kehidupan nyata yang lebih buruk dari kematian. Bab 2598, Takut. Yuner, di mana nenekmu? Dev menyadari bahwa dia bangun dan tidak melihat wanita tua itu, jadi dia bertanya pada Yuner. Bagaimanapun, Dev sekarang dapat memiliki kekuatan 3 klan, berkat manik-manik ajaib wanita tua itu, Dev ingin berterima kasih padanya. Namun ketika Dev bertanya, Yuner mulai menangis, yang membuat Dev sedikit bingung. Dev, nenek Yuner dibawa pergi oleh pendeta Tao Wuji. Kata kepala desa tua dengan ekspresi sedih. Meskipun dia mengetahui identitas wanita tua dari klan iblis, dia telah tinggal di desa Dasi selama bertahun-tahun, dan dia adalah orang yang baik dan bahkan mengadopsi Yuner. Oleh karena itu, wanita tua itu dibawa pergi, dan kepala desa tua merasa sedih. Guru Tao Wuji. Dev sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar tentang orang ini.
Saya mendengar bahwa pendeta Tao Huji paling membenci setan. Setiap kali dia mendengar ada setan dimanapun, dia akan muncul dan menangkap mereka. Kali ini Nenek Yuner dibawa pergi. Saya khawatir ini saat yang sangat buruk. Kepala desa tua itu berbisik. Setelah mendengar ini, ekspresi Dev menjadi serius dan dia bertanya, Kepala desa tua, tahukah Anda di mana pendeta Tao Huji berada? Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kami hanya mendengar orang-orang seperti pendeta Tao Huji. Melihat kepala desa tua tidak mengetahuinya, Dev tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah masalah sekte Kuali Giok diselesaikan, dia bisa bertanya kepada Kaisar Iblis Yihe. Jika wanita tua itu benar-benar dibunuh oleh Tao Huji, Dev pasti akan membalaskan dendamnya. Tugas saat ini adalah menangani sekte Kuali Giok. Jika sekte Kuali Giok tidak ditangani, desa Dasi mungkin akan mengalami bencana di masa depan, dan Dev sendiri tidak dapat melindungi orang-orang di desa Dasi ini setiap hari. Namun melawan sekte Kuali Giok, meskipun Dev kini telah mencapai level ke-8 dan memiliki kekuatan 3 klan, Dev tidak percaya diri untuk bertarung dengan pemimpin sekte Hu. Selain itu, Dev tidak tahu banyak tentang situasi sekte Kuali Giok saat ini, jadi Dev harus terlebih dahulu memahami kekuatan sekte Kuali Giok sebelum membuat rencana. Di alun-alun saat ini, Wu Feiyu telah disiksa oleh begitu banyak penduduk desa sehingga dia hanya bisa bernapas tetapi tidak bisa mengeluarkan napas, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Tapi mata yang sedikit menoleh menunjukkan bahwa Wu Feiyu masih hidup, tapi itu lebih tidak nyaman daripada mati. Saya melihat tubuh Wu Feiyu telah terkoyak, banyak daging telah terpotong, ada luka di dadanya, dan organ dalam di dalamnya terlihat jelas. Bunuh aku, tolong. Wu Feiyu memohon dengan suara lemah, memohon agar segera mati. Penyiksaan menyakitkan seperti ini 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Kamu ingin mati sekarang, tapi sudah terlambat. Saat kamu membantai penduduk desa ini dan membandingkan mereka dengan semut, bukankah kamu hebat? Hari ini kamu dengan rendah hati berdoa kepada semut-semut ini di matamu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil sedikit bubuk merah muda dari tubuhnya dan menaburkannya ke tubuh Wu Feiyu. Tubuh Wu Feiyu bergetar hebat, seolah tubuhnya dimakan ribuan semut. Rasa sakit seperti itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Ni Heng yang berada di samping Wu Feiyu menatap kosong ke arah Wu Feiyu. Celananya sudah basah kuyup. Ni Heng, yang awalnya adalah pria tangguh dan penuh energi keras, sangat ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Dia tidak takut mati, tapi melihat penampilan abadi Wu Feiyu, Ni Heng takut. Dev melirik Ni Heng yang mengencingi celananya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, karena dia tahu bahwa ketika orang yang menganggap kematian sebagai kematian dan sangat takut, mereka akan lebih takut daripada mereka yang lemah. Chen, Dev, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Ketika Ni Heng melihat Dev menatapnya, dia segera mulai memohon. Bab 2599, Menipu Tuan dan Menghancurkan Leluhur. Pertahanan psikologis Ni Heng telah benar-benar runtuh. Sekarang dia seperti anjing tersesat, memohon dengan getir kepada Dev. Selama Dev tidak membunuhnya, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Dev memandang Ni Heng dengan ekspresi lucu dan berkata. Ketika Ni Heng mendengar ini, pikirannya berpacu. Jika dia ingin Dev tidak membunuhnya, dia harus memberitahu Dev informasi yang berguna. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menggoda Dev adalah sumber daya, karena di dunia para dewa dan manusia, sumber daya lebih penting dari apapun. Siapa yang tidak ingin memiliki sumber daya dalam jumlah besar untuk segera meningkatkan tingkat kultivasinya. Dev, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menemukan cara untuk mendapatkan semua sumber daya dan ramuan dari sekte Kuali Giok untukmu. Selama kamu memiliki sumber daya ini, kamu pasti bisa menerobos alam transformasi dan naik ke alam fusi. Saya jamin. Ni Heng tahu bahwa hanya sumber daya yang akan membuat Dev menyukainya. Anda hanyalah murid dari sekte Kuali Giok. Bisakah Anda memberi saya semua sumber daya dari sekte Kuali Giok? Dev mencibir, dia tahu Ni Heng hanya berbicara omong kosong untuk bertahan hidup. Kamu tidak tahu sesuatu. Saya adalah murid utama dari sekte Kuali Giok dan penerus sekte Kuali Giok yang ditunjuk oleh guru. Selama guru meninggal, saya akan menjadi pemimpin sekte Kuali Giok. Saat aku menjadi pemimpin sekte, semua sumber daya dari sekte Kuali Giok akan menjadi milikmu. Ni Heng dengan cepat menjelaskan.
Tapi Dev masih mencibir dan berkata, jika aku membunuhmu sesekali dan kemudian menghancurkan Sekte Kuali Giok, sumber daya dari Sekte Kuali Giokmu juga akan menjadi milikku. Mengapa aku harus menunggumu menjadi pemimpin sekte? Bukankah begitu? Menjadi kekurangan. Aku kentut dengan celana, apakah ini tidak perlu? Niheng membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa Dev tidak mungkin menghancurkan Sekte Kuali Giok, tapi sekarang, bagaimana dia berani menyinggung Dev? Kalimat ini sama sekali tidak diucapkan. Namun, Niheng masih berkata dengan bijaksana, kamu tidak tahu sesuatu. Tuanku saat ini berada di alam fusion tingkat ketiga. Dia. Dev melambaikan tangannya dan menyela Niheng, bahkan jika kamu berada di alam fusion tingkat ketiga, aku masih bisa membunuhmu. Apakah kamu meragukan kekuatanku? Tidak, saya tidak berani meragukan kekuatan Anda. Saya sudah melihatnya. Kekuatan Anda sama sekali tidak ada masalah dalam membunuh mereka yang berada di alam fusion tingkat ketiga. Tapi Sekte Kuali Giok kita masih memiliki dua paman yang setingkat dengan tuanku, dan kudengar ada seorang tetua yang duduk di area terlarang Sekte Kuali Giok kita dan tidak pernah muncul. Jadi, tidak mudah untuk menghancurkan Sekte Kuali Giok. Selain itu, Sekte Kuali Giok kami juga memiliki kolam obat. Jika Anda bisa berenang di kolam obat, Anda bisa terlahir kembali dan kekuatan Anda akan meningkat drastis. Hanya Master Sekte sebelumnya yang tahu cara membuka kolam obat, dan kolam obat hanya bisa dibuka setiap 3 tahun sekali. Sekte Kuali Giok kami juga memiliki paviliun pengobatan Tibet. Kudengar tempat itu penuh dengan relik kuno. Bahkan tuanku belum pernah melihat banyak relik tersebut. Niheng mengikuti Dev dan berbicara tentang berbagai sumber daya dari Sekte Kuali Giok, hanya dengan cara inilah Dev dapat tergoda. Apa gunanya memberitahuku hal ini? Aku tidak punya waktu menunggumu naik ke posisi pemimpin sekte. Dev mendengus dingin, dia tahu apa yang dikatakan Niheng hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak, aku tidak perlu naik ke posisi pemimpin sekte. Aku bisa membawamu ke Sekte Kuali Giok. Dengan kekuatanmu, Tuan pasti akan menganggapmu tinggi. Jika saatnya tiba, kamu bisa mengikuti kami ketika kolam obat dibuka. Adapun paviliun pengobatan Tibet, selama kamu memasuki Sekte Kuali Giok, jika kita berdua bekerja sama, kita dapat menyebabkan tuanku mati secara tak terduga dan membunuh kedua pamanku. Maka aku akan menjadi pemimpin sekte. Kuali Giok ini sekte itu milikmu juga. Petik 2. Untuk bertahan hidup, Niheng bahkan mengucapkan kata-kata untuk menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dev memandang Niheng dengan heran, dia tidak menyangka bahwa Niheng, yang awalnya tangguh, bisa melakukan apa saja setelah gangguan mentalnya pada akhirnya. Tapi kata-kata Niheng benar-benar membuat Dev sedikit bersemangat. Bab 2600, Akun. Dengan kekuatan Dev saat ini, memang sulit untuk menghancurkan Sekte Kuali Giok sepenuhnya, dan bahkan jika Sekte Kuali Giok dihancurkan, itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Dev. Tetapi jika dia dapat menemukan cara untuk mengambil alih Sekte Kuali Giok untuk digunakan sendiri, dan yang lebih penting, jika semua sumber daya dalam Sekte Kuali Giok ada di tangannya, Dev dapat menggunakan sumber daya ini untuk menerobos alam transformasi dan naik ke alam fusion. Dengan cara ini, Dev tidak perlu lagi bersembunyi di desa pegunungan kecil ini. Pada saat itu, Dev juga dapat menggunakan kekuatan Sekte Kuali Giok untuk mengetahui keberadaan Su Yuqi dan Huo Feng. Yang paling penting adalah setelah dia memiliki kekuatan, dia juga dapat menemukan cara untuk membantu Kaisar Iblis Yihe menyatukan 3 kaisar dan 4 raja. Dengan cara ini, Dev akan menguasai hampir seluruh klan binatang, dan dia ingin menggunakannya di surga dan dunia manusia. Tinju dan kaki jauh lebih nyaman. Melihat keraguan-raguan Dev, Niheng merasa ada yang tidak beres, dan berkata dengan penuh semangat, selama kamu melepaskan aku akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Aku bisa menyerahkan sebagian jiwaku. Selama aku berpikir 2 kali, kamu bisa membiarkanku mati kapan saja. Niheng terus menambah chipnya karena dia takut dia tidak akan mampu membuat Dev terkesan. Karena dia benar-benar takut setengah mati melihat Wu Feiyu yang sekarat di sebelahnya, Niheng takut dari lubuk hatinya. Aku membunuh adik laki-lakimu, bagaimana kamu tahu bahwa tuanmu akan menerimaku? Lagi pula, masih ada beberapa konflik antara aku dan tuanmu. Tuanmu pernah berlutut untukku. Dev menceritakan apa yang terjadi dengan pemimpin Sekte Hu. Ketika Niheng mendengar gurunya berlutut untuk Dev, dia juga sangat terkejut. Tapi segera, Niheng berkata, tuanku sangat rakus. Dia meminta kami untuk membawamu kembali hidup-hidup. Dia pasti menyukai harta yang kamu miliki. Kamu dapat mendedikasikan harta itu kepadanya untuk saat ini, dan aku akan memberimu beberapa kata-kata manis.
Adapun untuk membunuh adik laki-lakiku, tuanku tidak akan peduli. Jika saatnya tiba, aku akan menjadi pemimpin kuali Giok Sekte, harta karun itu bukankah itu akan dikembalikan kepadamu dengan cara yang sama? Saya harus mengatakan bahwa pikiran Nihang bekerja sangat cepat, bagaimanapun, untuk bertahan hidup, dia bisa melakukan apa saja. Dev benar-benar terharu setelah mendengar saran Nihang. Setelah ragu-ragu sejenak, Dev tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparkan kepala Nihang. Hanya saja Dev tidak ingin menembak mati Nihang, melainkan langsung menyedot seberkas jiwa kehidupan Nihang, lalu memasukkannya langsung ke lautan kesadaran yang luas. Selama Nihang berani untuk tidak patuh, Dev dapat dengan mudah mencekik jiwa Nihang. Ketika Nihang melihat bahwa Dev telah menyedot sebagian dari jiwanya, dia menghela nafas lega, dia tahu bahwa Dev telah melepaskannya. Benar saja, setelah menyedot jiwa Nihang, Dev memotong tali di tubuh Nihang dengan lambaian tangannya dan menjatuhkannya. Tangan dan kakimu patah. Pulihkan diri di sini selama beberapa hari dan aku bisa membantumu pulih. Lalu kita bisa pergi ke Sekte Kuali Giok bersama-sama. Dev berkata pada Nihang. Semuanya akan tunduk pada pengaturan Tuan Chen, kata Nihang dengan hormat. Tetapi jika Nihang dibebaskan, Dev harus memberikan penjelasan kepada kepala desa lama dan yang lainnya. Kepala desa tua, Nihang ini. Dev ingin menjelaskan kepada kepala desa tua bahwa Nihang masih berguna baginya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kepala desa tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Dev, kami tahu niatmu, itu tidak masalah. Selain itu, Nihang tidak pernah membunuh salah satu penduduk desa kami dengan tangannya sendiri, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Tidak perlu merasa terbebani. Satu Wu Feiyu sudah cukup. Selain itu, kamu telah membunuh semua kekuatan utama di desa Daking. Dalam beberapa hari, saya akan membawa orang ke desa Daking dan membawa kembali semua sumber daya di desa Daking. Melihat betapa murah hati kepala desa tua itu, Dev hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Selanjutnya, Dev memurnikan salep intermiten batu giok hitam dan mengoleskannya ke anggota tubuh Nihang sehingga anggota tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Bersambung.